Kau hanya berteriak di tembok kota bahwa aku kembali, dan para pengemis di kota langsung membanting mangkuk nasi mereka. Para tabib di jalan langsung menutup toko dan pergi berperang. Para guru di akademi bahkan membakar buku-buku mereka dan berlari ke kamp militer. Bahkan wanita nomor 1 di Gui Hualou mengumumkan di tempat tidur bahwa mulai hari ini dia akan bertobat, hanya karena dinasti Dou telah kehilangan 36 kota berturut-turut. Kau diminta untuk bernegosiasi perdamaian di setiap ibu kota, namun kau langsung memenggal kepala utusan dari setiap ibu kota. Permaisuri murka dan menetapkanmu sebagai pemberontak, lalu memimpin pasukan untuk menyerangmu. Tidak ada satupun jenderal di istana yang berani menerima dekret itu. Semuanya karena kau Gu Changsheng pernah berkata, tidak ada putra kedua di luar ibu kota untuk Zhenbei Wang Dawuku. 10 tahun yang lalu, saat kau baru saja datang ke sini, lelaki tua itu tewas dalam pertempuran, kau mewarisi tahta, dijebak oleh orang-orang jahat di istana, dan diasingkan ke ibu kota. Siapa sangka, dalam 10 tahun, kau bisa mendominasi ibu kota, menakuti kaum barbar dan iblis, mengembangkan ibu kota Pingji menjadi begitu kuat, dan menjadi Zhenbei Wang yang didukung oleh seluruh rakyat ibu kota. Saat ini, seorang pria kekar yang luar biasa berlari masuk dengan tergesa-gesa. Yang mulia, ini masalah besar. Li Chang secara sembarangan masuk ke istana di depan Yang Mulia. Kau juga seorang ahli bela diri, bukan? Wang Shuli dan pria kekar itu terkejut, lalu sedikit malu. Apa yang terjadi dengan Li Chang? Yang Mulia, kami baru saja menerima kabar bahwa suku barbar, suku iblis, dan kerdil dari timur bersatu dan menerobos perbatasan Dongjiang. Hou Zhendong, Mu Rongyan, menderita kekalahan besar. Dongjiang kehilangan 36 kota dalam 3 hari dan langsung mengarah ke ibu kota dinasti Dou. Li Chang berkata dengan panik. Wang Shu berkata dengan tidak puas, Mu Rongyan, sampah itu. Dalam 3 hari, dia kehilangan 36 kota berturut-turut, 36 kota, jika terhubung, adalah pertahanan terbaik, dan sulit untuk diserang karena lokasinya yang berbahaya. Gu Changsheng mengerutkan kening. Suku barbar dan suku iblis bersekongkol dengan suku kerdil, ini mencurigakan. Jenderal Li Chang berkata, setelah suku barbar, suku iblis, dan suku kerdil menerobos Dongjiang dan merebut 36 kota Dongjiang. Mereka tidak terus maju, tetapi bertahan di tempat yang berbahaya dan menahan tentara dinasti Dou. Teruslah berbicara. Aku baru saja menerima kabar, ketiga suku itu mengatakan bahwa jika kita menyerahkan Beiman City, mereka akan mengembalikan 36 kota. Dan mereka akan mundur dari Dongjiang, menandatangani perjanjian, dan tidak akan menyerang Dongjiang dalam 3 hari. Li Chang berkata, apa? Wang Shu sedikit terkejut. Dongjiang menderita kerugian, dan mereka ingin menyerahkan wilayah ibu kota? Benar-benar konyol. Mu Rongyan, si pengecut itu, kalah dalam pertempuran, dan sekarang dia ingin menyerahkan wilayah ibu kota? Sungguh keterlaluan. Para jenderal yang mendukung Gu Changsheng menunduk. Beiman City adalah tempat strategis. Selama tempat ini tidak jatuh, medan perang tidak akan mempengaruhi seluruh ibu kota. Jika jatuh, kita perlu mengeluarkan 10 kali lipat energinya. Untuk mempertahankan Men, kau bilang ini masalah besar, apa ada berita yang kau terima? Wang Shu, aku menerima kabar dari informanku. Dinasti Dou sedang membahas masalah penyerahan wilayah. Sangat mungkin akan disetujui. Begitu disetujui, kemenangan akan mencapai ibu kota dalam 3 hari. Saat itu, semua orang terkejut, dan mata mereka beralih ke Gu Changsheng. Menghadapi situasi seperti ini, Gu Changsheng awalnya sedikit terkejut, lalu dia memulihkan ketenangannya. Yang mulia, kata Gu Changsheng dengan tenang, setiap inci tanah di ibu kota ini diperoleh dengan susah payah oleh para prajurit Zhenbei Army dengan nyawa mereka. Ini adalah tanah rakyat ibu kota. Dongjiang kehilangan wilayah, dan kita harus menyerahkan wilayah ibu kota? Sungguh penghinaan besar bagi dunia. Sungguh konyol. Berbicara tentang ini, ekspresi Gu Changsheng menjadi serius. Surat perintah itu ada padaku, tetapi hanyalah secari kertas usang, kan? Apa boleh buat? Aku, Raja Zhenbei, menentang dekret kekaisaran dan tidak patuh. Menolak menyerahkan kota Beiman, menolak menyerahkan tanah. Sejak Gu Changsheng datang, tidak hanya mengusir suku Men, suku iblis, tetapi juga di tingkat spiritual. Mendidik Beiman, membentuk persatuan antara tentara dan rakyat saat ini. Selain itu, kaya. Beiman yang awalnya kacau menjadi tempat raman di seluruh dinasti Dou. Di Beiman, mereka hanya mengakui Raja Zhenbei, bukan dinasti Dou. Pada saat yang sama, berita bahwa dinasti Dou ingin Beiman menyerahkan tanah menyebar dengan cepat ke seluruh Beiman. Pernahkah kamu mendengar? Dongjiang kalah, kehilangan 36 kota. Suku Men itu benar-benar menggunakan 36 kota ini sebagai syarat agar kita, Beiman, menyerahkan tanah. Pernahkah kamu mendengar? Suku Men itu ketakutan oleh Raja Zhenbei kita dan menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Sangat menyebalkan. Kota Beiman adalah gerbang Beiman kita. Jika diserahkan kepada suku Men, Beiman kita akan dalam bahaya. 13 kota di dekat kota Beiman.
pasti akan terpengaruh. Raja mungkin juga akan sulit membuat keputusan. Bagaimanapun ini adalah dekret kekaisaran. Jika aku menentang dekret kekaisaran, biarlah dinasti Dao sialan itu. Aku hanya mengakui raja. Saat Beiman dilanda kelaparan dan rakyat menderita, di mana dinasti Dao saat itu? Ketika kita dijarah oleh suku Men. Di mana orang-orang dinasti Dao, sekarang mereka ingin menggertak kita, dinasti Dao sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Raja memberi kita kebebasan, keadilan, martabat, dan kemakmuran. Dinasti Dao ini, aku tidak ingin lagi hidup seperti hari-hari penuh ketakutan itu. Berapa banyak tentara yang berkorban saat merebut kota Beiman? Mengapa hanya karena sepatah kata dari permaisuri, dinasti Dao berani mencari masalah? Biarkan mereka melihat kekuatan tentara Zhenbei kita. Beiman adalah wilayah yang terdiri dari 132 kota. Ketika berita menyebar bahwa permaisuri akan mengeluarkan dekret untuk menyerahkan kota Beiman, 132 kota di Beiman awalnya. Masih ada perdebatan, tetapi dengan dukungan Raja Zhenbei, Beiman dengan cepat bersatu. Segera menentang keras penyerahan tanah. Raja Zhenbei adalah mercusuar di hati mereka. Sejak Gu Changsheng menjabat sebagai Raja Zhenbei, ia benar-benar memberi rakyat Beiman keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan hak. Ini juga sangat menyatukan rasa memiliki seluruh rakyat Beiman terhadap Raja Zhenbei, Gu Changsheng. Oleh karena itu, rakyat 132 kota di Beiman bersatu, terutama tentara di bawah Gu Changsheng, disiplin militer mereka ketat. Para prajurit memiliki semangat pantang menyerah untuk melindungi orang yang mereka cintai. Inilah sebabnya mengapa Gu Changsheng bisa menang melawan yang kuat dengan yang lemah. Karena tentara Zhenbei memiliki jiwa perang. Saat ini, di kediaman Raja Zhenbei, seorang pengawal berkata dengan cemas, "Raja, apakah permaisuri benar-benar akan menyerahkan?" Salah satu dari mereka berkata dengan cemas, "Jika permaisuri tidak berbakti, tidak tahu bahasa Inggris," Gu Changsheng berkata dengan serius, "Yang mulia, Anda dijebak oleh orang jahat saat itu. Anda dikirim ke Beijing, dan beberapa orang di istana bahkan ingin Anda mati di jalan menuju Beijing. Anda sekarang menjadi Raja Zhenbei yang sebenarnya, orang-orang itu mungkin tidak bisa duduk diam." Li Chang berkata dengan cemas, "Mereka pasti akan merugikan Yang Mulia." "Itu hanya orang kecil," kata Gu Changsheng dengan santai. "Kaisar wanita pasti tahu bahwa orang jahat itu menjebakku saat itu. Sekarang terserah Kaisar wanita untuk membuat pilihan." Benar, Paman Wang juga maju dengan tatapan tajam. Jika Kaisar wanita jernih pikirannya, dia seharusnya memenggal orang-orang yang merusak dan mengambil tanah, dan segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh tentang insiden kecelakaan Raja Tua saat itu untuk memberikan penjelasan kepada Yang Mulia. "Dan kami berjanji kepada Anda, Raja, jika tentara Zhenbei kami pergi untuk merebut kembali Dongjiang, saya jamin dalam 7 hari. Kami akan mengalahkan mereka hingga berhamburan." Li Chang sangat percaya diri. Sayang sekali Kaisar wanita kemungkinan besar tidak akan melakukannya. Gu Changsheng berkata, "Pertama-tama, Beijing saya yang makmur memiliki momentum. Ini membuat Kaisar wanita sangat tertekan. Jika saya merebut kembali Dongjiang, kekuatan saya pasti akan mengembang lagi. Bayangkan, Kaisar mana yang akan membiarkan vasal menjadi terlalu kuat, terutama yang pernah vasal asing yang memiliki dendam terhadap kerajaan." Benar, seorang jenderal dengan alis yang halus dan tajam. Dia berkata sambil menatap tajam ke matanya. Saat itu Yang Mulia datang ke Beijing. Itu hampir sama dengan pengasingan. Dengan alasan ini, ditambah dengan kondisi yang diajukan oleh Yao Men dari Dongjiang, memberikan Kaisar wanita alasan untuk menekan Beijing kami. Jadi Kaisar wanita kemungkinan besar akan memerintahkan Beijing kami untuk menyerahkan tanah. Pertama, dapat merebut kembali 36 kota Dongjiang. Kedua, dapat menekan Beijing kami, dan Kaisar wanita juga tahu. Dinasti Great Wu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Beijing. Jadi begitu Yang Mulia menolak untuk menyerahkan tanah, dinasti Great Wu bahkan akan memiliki alasan untuk berurusan dengan Yang Mulia. Jenderal Fang Rui berkata dengan sungguh-sungguh. Li Chang setuju. Mungkin di hati Kaisar wanita, ancaman Yang Mulia lebih besar daripada barbar dan monster. Gu Changsheng mengangguk. "Saya ingin Beijing lebih makmur dan jaya, dan tidak berniat berselisih dengan dinasti Great Wu. Saya juga mematuhi aturan dinasti Great Wu dan membayar upeti setiap tahun. Tetapi jika dinasti Great Wu dengan terang-terangan mencoba untuk berurusan dengan saya akan memberitahu mereka apa kerugian yang telah mereka buat." Gu Changsheng berdiri ketika dia mengatakan itu. "Semuanya, bagaimanapun juga, jangan menaruh nasibmu di tangan orang lain. Semuanya. Kirim perintah untuk bersiap berperang. Beijing saya tidak akan pernah menyerahkan tanah." Begitu Gu Changsheng mengatakan ini. Pertama, itu membuat orang-orang marah. Jika Kaisar wanita tidak berbelas kasih, jangan salahkan kami karena tidak berbelas kasih. Jika Kaisar wanita menjadi gila dan menganggap kami sebagai musuh, maka kami pasti akan menjadi musuh yang kompeten. Biarkan dinasti Great Wu juga merasakan kekuatan tentara Zhenbei kami. Benar.
Kaisar wanita mungkin tidak tahu mengapa Yao Men tidak berani menyerang kota Beimen, tetapi malah menempuh perjalanan jauh untuk menyerang Dongjiang. Jika dinasti Great Wu berani melawan kami akan membuat mereka mengerti ketakutan yang pernah dialami Yao Men. Gu Changsheng melihat Huixia yang diatur ulang ke kota, tersenyum. Apa pentingnya Beijing menjadi wilayah dinasti Wu Agung? Di sini, Raja Zhengbei adalah kaisar yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, di istana dinasti Wu Agung, permaisuri duduk di tahta kekaisaran. Pejabat sipil dan militer berkumpul, membahas masalah Dongjiang. Yang mulia, Dongjiang sangat penting, terutama 36 kota Dongjiang, yang hampir membuka gerbang timur negara kita. Sekarang untuk mempertahankan Dongjiang, kita harus mengerahkan puluhan kali lipat tentara, yang akan menghabiskan banyak dana. Seorang pejabat tua berjanggut putih dari 3 dinasti berkata dengan serius, saya menyarankan agar kita menerima syarat-syarat orang barbar dan menyerahkan kota Beimen di Beijing. Apa yang dikatakan Tian Xiang memang benar. Alasan orang barbar menyerbu Dongjiang adalah karena kota Beimen ditempati secara paksa. Masuk akal jika kota Beimen diserahkan, kata pejabat tua lainnya, omong kosong. Saat itu, seorang pria tua berjanggut putih dari pejabat istana melangkah keluar. Dia adalah Perdana Menteri Kiri, Chang Sun-ki. Jika Dongjiang hilang, mengapa Beijing harus menyerahkan tanah? Selain itu, apakah Anda pernah memikirkannya? Begitu tanah diserahkan, martabat dinasti Wu Agung kita akan terkikis. Yang mulia, saya sarankan untuk segera membentuk pasukan besar untuk merebut kembali 36 kota Dongjiang. Tunggu. Tian Xiang, Perdana Menteri kanan dinasti ini, segera melangkah maju. Yang mulia, sejak Raja Zhengbei tiba di Beijing, dinasti Wu Agung telah kehilangan kendali atas Beijing. Selain itu, mendiang kaisar untuk menekan keluarga Gu, hampir dengan cara pengasingan setengah paksa. Mengusir Gu Changsheng ke Beijing. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Beijing semakin kuat. Meskipun Dongjiang hilang kali ini bukan cara yang baik untuk menekan Beijing. Jika Raja Zhengbei bersedia menyerahkan tanah, maka tekanan pertahanan Beijing akan sangat meningkat. Dengan cara ini, kekuatan Beijing dapat dikonsumsi. Jika Raja Zhengbei tidak mau menyerahkan tanah, kita juga dapat mengangkat panji pemberontakan untuk menguasai kembali Beijing. Omong kosong, Chang Sun-ki marah. Beijing membayar upeti setiap tahun dan tidak pernah berniat memberontak. Kami telah mempertahankan Beijing dan telah menahan musuh selama 10 tahun tanpa cedera. Jika Beijing dipaksa menyerahkan tanah, itu mungkin akan membangkitkan pemberontakan Beijing. Selain itu, penyerahan tanah akan merusak martabat Wu Agung kita. Chang Sun-ki menatap Tian Xiang. Tian Xiang mengusulkan rencana jahat seperti itu untuk membuat dinasti Wu Agung kita damai dengan musuh. Apa niatmu? Perdana Menteri Kiri, siapa yang tidak tahu situasi Raja Zhengbei? Dengan menandatangani perjanjian, kita tidak hanya dapat dengan mudah mendapatkan kembali 36 kota, tetapi Dongjiang juga akan damai, dan Beijing akan berada di bawah tekanan besar. Ini adalah strategi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan cara ini, kita juga dapat menguji apakah Raja Zhengbei setia. Tian Xiang berbicara dengan tenang. Jika Raja Zhengbei tidak setia, kita juga punya alasan untuk berurusan dengan Beijing. Kemudian kita akan mengirim pasukan dinasti Wu Agung untuk merebut kembali Dongjiang. Omong kosong. Anda benar-benar membuat musuh bagi dinasti Wu Agung kita. Cukup. Tepat ketika Perdana Menteri Kiri dan Perdana Menteri Kanan bertengkar, permaisuri tiba-tiba berteriak, dan istana menjadi sunyi seketika. Maharani menutup mata sedikit untuk beristirahat dan berpikir lama. Jika Pangeran Zhengbei dikirim untuk merebut kembali Dongjiang, bagaimana? Begitu kata-kata ini diucapkan, aula istana terkejut. Yang paling bereaksi adalah Xiang Kanan. Sama sekali tidak pantas. Ini adalah taktik untuk menyembunyikan masuknya pelayan. Jika Pangeran Zhengbei merebut kembali Dongjiang, kekuatan dan prestisenya akan meningkat pesat, bahkan mengancam keluarga kerajaan. Benar, langkah ini tidak bisa dilakukan untuk merebut kembali Dongjiang. Mengapa harus Pangeran Zhengbei? Dinasti Wu besar kami memiliki banyak talenta, dan jenderal yang cakap berlimpah. Xiang Kiri juga segera menyatakan sikapnya. Tepat pada saat itu, seorang jenderal melangkah maju. Saya bersedia memimpin pasukan untuk merebut kembali Dongjiang. Maharani mengusap dahinya dan menghela nafas. Kalau begitu, saya akan menunjuk Jenderal Zhao Kuo sebagai Jenderal Agung Penakluk Timur, memimpin sejuta tentara elit untuk merebut kembali Dongjiang. Adapun tentang penyerahan wilayah, untuk sementara ditunda. Hanya 300.000 pasukan koalisi iblis dan barbar. Mengapa perlu sejuta tentara? Saya hanya membutuhkan 600.000 tentara elit. Dalam waktu kurang dari sebulan, Dongjiang dapat direbut kembali. Jenderal Zhao Kuo percaya diri. Jenderal Zhao Kuo, jangan lalai. Iblis dan barbar licik. Sejuta tentara adalah yang paling aman. Maharani berkata. Hamba mematuhi perintah. Jenderal Zhao Kuo dengan hormat kembali. 3 hari kemudian, saya akan secara pribadi mengantar Jenderal Zhao Kuo
Sementara itu, berita ini juga sampai ke Beijing. Di Beijing, mendengarkan ini, Li Feng tertawa. Sepertinya Maharani tidak sepenuhnya bodoh. Meskipun demikian, Maharani jelas memusuhi Beijing kita. Jika tentara Zheng Bei yang merebut kembali Dongjiang, mereka akan menjadi kekuatan utama. Jenderal Li Chang juga tersenyum. Gu Changsheng tidak banyak bicara. Hanya tiba-tiba bertanya, jenderal mana dari suku iblis dan barbar yang menaklukkan Dongjiang? Yang mulia, itu adalah jenderal terkenal suku barbar, Tian Hu, yang memimpin pasukan. Fang Rui adalah penasihat militer tentara Zheng Bei, yang sangat dipercaya oleh Gu Changsheng. Tian Hu? Hahaha, orang itu pasti jenderal terkenal. Li Feng mengejek. Ketika saya mengepung markas besarnya, Jenderal Tian Hu ketakutan dan menjatuhkan celananya. Jika dia tidak meninggalkan pasukannya dan bersembunyi di kolam yang bau, dia akan. Kepalanya sekarang akan tergantung di gerbang kota Beiman. Semua orang di Beijing tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menaklukkan Dongjiang? Gu Changsheng bertanya. Saya dengar itu Xiao Kuo. Orang ini telah menerbitkan banyak karya strategi militer terkenal dan sangat terkenal di dinasti Wu Besar, kata Li Feng. Yang mulia, dinasti Wu Besar tidak meminta kami untuk menyerahkan wilayah. Apakah Anda akan memerintahkan pencabutan keadaan darurat militer di Beijing? Gu Changsheng menggelengkan kepalanya. Belum. Benar? Belum. Fang Rui juga berkata. Sementara itu, jutaan tentara elit dinasti Wu Besar bersiap untuk berangkat ke Dongjiang, dipimpin oleh Jenderal Xiao Kuo. Penampilan bersemangat, di sampingnya Pangeran Zhendong, Murongyan, terlihat sangat menjilat. Jenderal Zhao Kuo, 26 buku taktik Anda benar-benar memberi saya manfaat besar. Dengan Anda memimpin, penaklukan kembali Dongjiang kali ini bagaikan mengambil barang dari kantong. Murongyan, meskipun tanpa hormat, di dalam hatinya merasa sangat tertekan. Jika bukan karena dia kehilangan 36 kota Dongjiang, bagaimana Pangeran Zhendong yang bermartabat harus menjilat Xiao Kuo? Saat ini, dia terpaksa menundukkan kepala di bawah tekanan. Dia masih berharap Jenderal Zhao Kuo akan membantunya merebut kembali Dongjiang dan sekali lagi menjadi Pangeran Zhendong. Melawan orang barbar biasa, mengapa perlu sejuta tentara? Jenderal Zhao Kuo bersemangat. Otak orang barbar itu mungkin sama sekali tidak tahu apa itu strategi. Jenderal Zhao Kuo benar sekali. Murong yang berkata dengan hormat, Jenderal Barbar Tian Hu, Fei Hu hanyalah seorang prajurit. Bagaimana bisa dibandingkan dengan jenderal? Pasukan besar bersemangat, moral tinggi. Bagaimanapun, Jenderal Zhao Kuo terkenal. Dia memiliki banyak karya taktik. Semua orang berpikir kali ini, penaklukan kembali Dongjiang pasti akan sukses besar. Saat ini, di antara 36 kota Dongjiang, kota yang paling penting adalah kota Wangdong. Seorang barbar, tingginya sekitar 2 meter, dengan tubuh berbulu dan taring. Duduk di atas tahta wali kota. Di dahinya terdapat ikat kepala bertuliskan kata-kata. Dia adalah Jenderal Barbar Tian Hu. Di kalangan barbar, Tian Hu sangat terkenal, pernah disebut sebagai jenderal tak terkalahkan. Dia pernah dianggap sebagai jenderal paling bersinar di kalangan barbar. Kali ini, Jenderal Tian Hu bersekutu dengan mereka. Merencanakan perjanjian antara suku Kurcaci dan suku Iblis untuk menyerang Dongjiang, dan dengan rencana ini, dia membuat Dongjiang bergejolak. Dia mengalahkan Pangeran Zhendong Murongyan dengan telak, dan bahkan dalam 3 hari, dia langsung merebut 36 kota Dongjiang yang disebut Benteng Pertahanan Dongjiang. Ketika berita ini sampai ke suku barbar, popularitas Tian Hu mencapai ketinggian yang luar biasa. Suku barbar bersorak merayakan. Jenderal, ada berita terbaru tentang dinasti Dau. Seorang barbar bertubuh kekar sangat hormat di hadapan Jenderal Tian Hu. Tian Hu tampak sedikit gugup. Keputusan apa yang akan diambil dinasti Dau? Apakah rencana pemecah belah kita dapat secara efektif melawan Jenderal Agung? Menurut laporan mata-mata kita, permaisuri di istana meminta pendapat para menteri apakah Pangeran Zhenbei harus dikirim untuk merebut kembali Dongjiang. Saat Jenderal melaporkan ini, wajah Jenderal Tian Hu tiba-tiba berubah, terutama ketika mendengar kata-kata Pangeran Zhenbei. Otot-ototnya berkedut tak terkendali. Tangan yang memegang buku juga bergerak tanpa sadar. Jenderal Tian Hu dulunya sangat sombong. Selalu menang, tak terkalahkan. Namun, semua kehormatan dan kemuliaan yang dinikmatinya berakhir ketika dia bertemu dengan tentara Zhenbei. Kekalahan telak. Pangeran Zhenbei adalah satu-satunya yang di medan perang. Menimbulkan bayangan pada Jenderal Tian Hu. Apa hasil akhirnya? Jenderal Tian Hu bertanya dengan cemas. Menurut berita, ada perselisihan antara keluarga kerajaan dinasti Dau dan Pangeran Zhenbei. Seluruh pejabat istana menentang pengiriman Pangeran Zhenbei. Namun, permaisuri sepertinya tidak tahu. Pangeran Zhenbei dianggap sebagai ancaman bagi wilayah tersebut. Tampaknya dia dikirim oleh permaisuri. Dia dikirim ke sana. Jenderal Tian Hu berkata dengan lega. Mendengar ini, Jenderal Tian Hu entah bagaimana merasa lega. Menurut berita yang dapat diandalkan, Kaisar Wu Besar telah mengerahkan 1 juta pasukan elit, dipimpin oleh Jenderal Zhao Kuo.
Dan Adipati Zhendong, Murongyan, memimpin pasukan untuk menuju ke 36 kota Dongjiang. Jenderal Tianhu mendengar ini. Ekspresinya menjadi santai. Benar saja. Ini adalah tulisan Jenderal Zhao Kuo. Dalam beberapa tahun terakhir, Jenderal Zhao Kuo telah bersinar melalui teori perang di atas kertas dan retorika. Dia memiliki reputasi yang cukup besar di dinasti Wu besar. Selain itu, dia adalah putra seorang jenderal terkenal dan berteman baik dengan Adipati Zhendong. Jika dinasti Wu besar menolak invasi, kemungkinan besar dia akan dikirim untuk menaklukkannya. Jenderal Angge dengan cemas berkata, nama Jenderal Zhao Kuo sudah terkenal. Seperti kata pepatah, di bawah ketenaran, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Apakah akan sulit untuk dihadapi? Hahaha. Jenderal Tianhu tertawa terbahak-bahak. Taktik perangnya tampak sempurna, seolah-olah dia memiliki strategi yang tak tertandingi. Tetapi Angge, tahukah kamu apa yang kulihat? Apa? Angge bertanya dengan bingung. Aku melihat sebuah gulungan dan hanya orang yang bisa berteori di atas kertas. Cara terbaik untuk menghadapi orang seperti itu adalah dengan menemukan titik buta dalam pemikiran mereka dan mengalahkan mereka dengan cara yang tidak terduga. Jenderal Tianhu mencibir. Bawakan peta itu, panggil suku kurcaci dan suku iblis. Aku ingin menghancurkan pasukan dinasti Wu besar. Ya, Jenderal. Di sisi lain, pasukan dinasti Wu besar, Jenderal Zhao Kuo, bersemangat. Dia berkata kepada seorang wakil jenderal, Jenderal Zhao Kuo, kita hampir sampai di 36 kota Dongjiang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benar, kudengar jenderal terkenal suku barbar, Tianhu, sangat sombong. Dia menduduki kota utama dari 36 kota, kota Wangdong. Dibandingkan dengan Jenderal Zhao Kuo, sebelum datang ke sini. Pasti sudah punya rencana untuk menghancurkan pertahanannya. Hahaha, Jenderal Zhao Kuo tertawa. Kakak Murong, kamu benar-benar mengenalku. Seperti kata pepatah, kecepatan adalah kunci dalam perang. Awalnya dibutuhkan 20 hari untuk mencapai Dongjiang. Tapi aku hanya butuh 12 hari. Perjalanan siang dan malam ini pasti akan mengejutkan musuh. Suku barbar, kurcaci, dan iblis tidak punya cukup waktu untuk bersiap. Sambil berkata demikian, Jenderal Zhao Kuo mengeluarkan peta lagi dan berkata, meskipun kota Wangdong sulit diserang, tetapi dikelilingi oleh pegunungan di kedua sisi. Ada 2 jalan pintas di kedua gunung ini. Aku sudah memerintahkan kakak beradik Zuolun dan Zuoyu. Masing-masing memimpin 10.000 kavaleri untuk menyelinap melalui kedua gunung dan mengganggu musuh dari belakang. Ketika kakak beradik Zuolun dan Zuoyu memberi sinyal, aku akan memimpin pasukan utama untuk menyerang kota Wangdong. Tanpa memberi waktu kepada suku barbar untuk bereaksi, kota Wangdong akan tak berdaya. Selama kota Wangdong jatuh, maka memulihkan 36 kota Dongjiang tidak akan sulit. Anda memang layak menjadi Jenderal Zhao Kuo. Murongyan memuji, kampanye militer menghargai waktu, tempat, dan orang. Dongjiang adalah tanah leluhur dinasti Wu besar kita. Ini adalah keuntungan geografis. Memulihkan Dongjiang akan menjadi mudah. Semangat tinggi, ini adalah keharmonisan antara manusia. Langit cerah baru-baru ini, cocok untuk mengumpulkan pasukan. Ini adalah Jenderal Agung Zhao Kuo, malaikat. Ada keuntungan dari langit dan manusia di tangan saya. Bagaimana saya bisa mengalahkannya? Rencana brilian Jenderal. Setelah pertempuran ini, Jenderal Zhao Kuo pasti akan mengayomi saya. Murongyan menjilatnya. Dengarkan jenderal memimpin pasukan. Seolah-olah dia bisa merasakan jenderal. Dia memegang kendali atas utusan dunia. Semua orang menindaklanjutinya. Di antara mereka, Murongyan adalah yang paling aktif. Selama periode ini, Jenderal Zhao Kuo tampak bersemangat. Dia berbicara tanpa henti tentang dirinya. Pengetahuannya tentang 36 kota di Dongjiang. Dari budaya dan geografi hingga iklim dan suhu. Dampaknya pada operasi sangatlah teliti. Dia bahkan berulang kali menerapkan bagaimana memanfaatkan keuntungan. Semua orang di sekitarnya memuji dan berbicara. Saat ini, di sisi lain, di dalam kota Wangdong, seorang jenderal barbar datang ke Tianhu, melaporkan situasi. Setelah mendengar laporan itu, Tianhu tertawa terbahak-bahak. Bocah Zhao Kuo benar-benar mencari jalan kematiannya. Di bawah teori dan strategi sempurnanya. Menunjukkan ketidaktahuan. Jenderal, Zhao Kuo ini tidak sia-sia, kata jenderal barbar itu sambil tertawa. Setiap gerakannya berada dalam perkiraan sang jenderal. Dia tidak jauh dari kematian. Jenderal Ang, Tianhu tertawa. Kamu tahu apa yang saya pelajari tentang tentara Zheng Bei? Apa itu? Ketekunan dan kejutan selalu menjadi satu-satunya kebenaran perang. Tianhu berdiri dan berkata dengan dingin. Ayo pergi, pasukan berkumpul Zhao Kuo sekarang dikepung. Dia juga mengirim 2 pasukan untuk mengepung. Pasti tidak ada pertahanan di kedua sisi. Sekarang penyergapan kita di kedua sayap sudah cukup. Untuk membuat tentara Dawu tidak pernah kembali. Ditambah lagi, pasukan kita sekarang penuh semangat dan sangat kuat. Sekarang saatnya untuk mengambil. Kepala bocah Zhao Kuo. Waktu perlahan berlalu. Ya.
Sinyal merah saling membalas. Segera Tianhu meraung. Ikuti aku dan bunuh. Di sisi lain, Zhao Kuo sedang berbicara dengan antusias. Sepertinya merencanakan pertempuran terakhir untuk malam nanti. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pembunuhan dari kejauhan. Seseorang yang bertugas berpatroli berlari tergesa-gesa untuk melapor. Jenderal, tidak baik, suku barbar menyerang. Tidak mungkin. Zhao Kuo terkejut mendengar ini. Tempat ini sulit diserang. Lagi pula, aku punya sejuta tentara. Apakah suku barbar itu gila? Namun, hampir bersamaan, dua orang lagi berlari. Jenderal, berita buruk, bagian belakang dan samping kita. Di dua puncak Gunung Wangdong, dua kelompok tentara barbar menyerang. 100.000 pasukan depan dan belakang kita terputus. Sekarang, pasukan di kedua sisi diserang. Kepala Zhao Kuo kosong. Zhao Kuo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemandangan ini membuat para jenderal di sekitarnya tercengang. Apakah orang ini benar-benar Zhao Kuo yang berbicara dengan antusias dan tampaknya merencanakan strategi? Sekarang dia terlihat seperti benar-benar seorang penipu. Cepat, cepat. Murong yang melihat situasi memburuk dan segera berteriak. Tentara kita terlalu lelah. Zhao Kuo berkata, tidurlah dengan tenang dan berani. Orang barbar tidak mungkin menyerang. Mereka semua tertidur lelap. Meskipun banyak yang terbangun, orang-orang dan kuda-kuda mereka lelah. Kecepatan serangan orang barbar terlalu cepat, sehingga sulit untuk mengatur pasukan yang efektif untuk menerobos. Mu Rongyan mendengar ini dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Cepat pergi. Zhao Kuo, cepat mundur. Kita telah dikepung. Maka jutaan pasukan pasti akan hancur. Akhirnya beberapa jenderal bereaksi dan segera berteriak keras. Mereka menarik Zhao Kuo yang linglung keluar. Namun, pada saat inilah, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri sekelompok kecil. Pasukan elit barbar, menunggangi kuda hitam khas barbar, menyerbu ke arah mereka. Yang terdepan adalah sosok tinggi. Dan seorang jenderal besar yang menunggangi harimau putih raksasa. Itu adalah Tianhu dari barbar dan para pengawalnya yang perkasa. Dia menyerang ke arah kita. Hentikan dia, lindungi Zhao Kuo. Beberapa jenderal berteriak. Para pengawal memimpin para master dari klan pengikut mereka, langsung menyerbu ke arah Tianhu dari barbar. Saat itu, Tianhu memegang palu perang. Seolah-olah dewa turun dari langit. 20 master dan ahli bahkan langsung dipukul mundur olehnya. Bagaimana mungkin? Energi sejatinya jelas hanya sekelas master kelas 2. Mengapa dia begitu kuat? Melihat 20 master, bahkan ada 3 master kelas 1, yang dengan mudah dipukul mundur. Para jenderal dari dinasti Dawu semuanya tercengang. Mengapa dia begitu kuat? Zhao Kuo juga terpana. Pada saat ini, Tianhu, sang jenderal terkenal, benar-benar sekuat dewa perang. Zhao Kuo bergumam ketakutan pada dirinya sendiri. Dia dengan sempurna menghitung waktu terlemahku dan memanfaatkan kesombonganku. Dia juga tahu geografi tempat ini dengan baik. Menempatkan jebakan di kiri dan kanan untuk memotong jalan mundur pasukan Wu. Baik dalam strategi maupun keberanian, sungguh kuat, kata Zhao Kuo dengan getir. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang mahir dalam seni dan perang? Dia ketakutan. Terkejut, keberanian dan strategi yang ditunjukkan Tianhu benar-benar melampauinya. Pada saat ini, Zhao Kuo merasa seperti badut. Dia tahu bahwa kali ini dia akan kalah. Pasukan penakluk dinasti Dawu mungkin juga akan hancur total. Namun, pada saat inilah, tiba-tiba sebuah pikiran yang luar biasa muncul. Sosok seperti itu, ternyata dibunuh oleh tentara Zhenmei hingga mereka harus melepaskan baju zirah mereka. Dan yang paling mengerikan adalah apa? Dengan keberanian dan strategi seperti itu, dia bahkan tidak berani menyerang langsung kota Beiman, tetapi malah menggunakan taktik berputar-putar seperti ini. Memanfaatkan Jian Chengdongjiang sebagai alasan untuk membuat BIG dan kota Beiman. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat desas-desus tentang Tianhu, jenderal terkenal dari suku barbar ini. Telah menderita kekalahan telak saat melawan tentara Zhenmei, bahkan bersembunyi di rumah untuk melarikan diri dengan susah payah. Hal ini ditertawakan besar-besaran oleh dinasti Dawu. Dia juga memandang rendah Tianhu. Namun, kali ini dia tiba-tiba menyadari. Mungkin bukan Tianhu yang menahan, tapi Zhenmei Jun. Terlalu kuat. Zhao Kuo, bocah kecil, menyerah saja. Tianhu tertawa terbahak-bahak. Rakyat jelata di belakangnya mengikutinya dan menyerbu langsung ke arah Zhao Kuo. Meskipun melawan, Zhao Kuo dan puluhan jenderal di sini semuanya. Termasuk Mu Rongyan. Selesai. Setelah Zhao Kuo dikalahkan, dia mengerti bahwa segalanya telah berakhir. Zhao Kuo, seorang jenderal terkenal dari dinasti Wu besar. Tidak lebih dari itu. Setelah Zhao Kuo dikalahkan, Tianhu tertawa terbahak-bahak. Zhao Kuo menunduk. Tenang, aku tidak akan membunuh kalian. Kalian adalah umpan negosiasi yang sangat baik. Dengan kalian, aku tidak takut Raja Zhenmei tidak akan menyelamatkan. Kita akan merebut kembali kota Beiman. Tinggal menunggu waktu. Suara Tianhu penuh kegembiraan.
Selesai. Jangan terlalu senang. Dinasti Wu besar tidak akan percaya kalian. Mengembalikan 36 kota Dongjiang dengan mudah. Ingin memprovokasi dinasti Wu besar. Dan hubungan Raja Zhenmei. Bermimpi. Zhao Kuo saat ini sangat sadar. Terutama setelah menyadari kekuatan suku Men, dia semakin menyadari pentingnya Raja Zhenmei. Ketahuilah, suku Men sudah bertahun-tahun tidak pernah berhadapan dengan dinasti Wu besar, sehingga orang-orang dinasti Wu besar memandang remeh suku Men. Mengapa demikian? Karena Raja Zhenmei. Dia berdiri di sana, suku Men tidak bisa maju sedikit pun. Apa artinya 36 kota Dongjiang? Tianhu mencibir. Dengan kalian sebagai sandera, selama kontrak ditandatangani, aku bisa segera mengembalikan 36 kota Dongjiang kepadamu. Berbicara tentang itu, suara Tianhu tegas. Kami hanya ingin merebut kembali kota Beimen. Xiao Kuo, Murongyan dan yang lainnya mendengar suara Tianhu, hati mereka dipenuhi dengan kepahitan yang tak terkatakan. Terutama Murongyan, dia bisa mendengar bahwa suku Men sama sekali tidak peduli dengan 36 kota Dongjiang. Mereka hanya menginginkan kota Beimen. Kalian, apakah kalian benar-benar akan mengembalikan 36 kota Dongjiang? Murongyan bertanya. Dan akan membebaskan kami? Tentu saja. Tianhu berkata, aku bilang, aku hanya ingin merebut kembali kota Beimen. Berapa harga yang kita bayar untuk ini? Kalian suku Men yang pandai bertarung. Mengapa tidak langsung menyerbu kota Beimen? Seorang wakil jenderal dinasti Wu besar bertanya. Dinasti Wu besar sudah terlalu lama tidak berhadapan dengan suku Men. Pertarungan kali ini sangat mengejutkan mereka. Karena suku Men benar-benar terlalu kuat. Ingin menaklukkan kota Beimen dengan kekuatan militer dan perang. Tianhu tertawa terbahak-bahak. Ternyata dinasti Dawu kalian benar-benar memiliki hubungan yang tidak baik dengan Raja Zhengbei. Mengapa kalian datang untuk bertanya padaku tentang masalah seperti ini? Kalau begitu, aku akan menjawab kalian. Karena tentara Zhengbei, dibandingkan dengan kalian, kekuatan tempur mereka benar-benar seperti semut dibandingkan dengan gajah. Tianhu mengejek tanpa ampun. Selain itu, juga karena Raja Zhengbei, Jenderal Ang, wakil baru Tianhu, bisa keluar. Dia memancarkan ki sejati Men yang kuat. Dia adalah seorang ahli tingkat Grandmaster. Selama Raja Zhengbei ada di kota Beiman, mustahil bagi kita untuk merebut kembali kota Beiman. Dan sekelompok orang gila di bawah Raja Zhengbei. Begitu kita gagal menyerang kota Beiman, mereka akan membalas dan memberi kita suku Men. Banyak kota suku Yao dan Men akan terluka parah. Kita selalu gagal. Kota Beiman telah dijadikan kota yang tak tergoyahkan oleh tentara Zhengbei. Suku Yao dan Men kita telah kehilangan banyak jenderal di kota Beiman. Jenderal Ang berkata, di kota-kota di sekitar kota Beiman, nama Raja Zhengbei, Changsheng, bahkan bisa membuat anak-anak Men takut. Pada saat ini, Zhao Kou, Murongyan, dan banyak jenderal yang dibangkitkan terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan dalam mimpi mereka bahwa tentara Zhengbei meninggalkan begitu banyak makna bagi suku Men. Oleh karena itu, ada semacam pengertian diam-diam antara kita dan Beijing. Selama kita tidak menyerang, maka Raja Zhengbei juga tidak akan menyerang. Kita mempertahankan keseimbangan halus ini. Tianhu berkata, tetapi keseimbangan ini membuat suku Men kita tidak bisa mundur. Kota Beiman adalah pusat strategis. Tidak merebut kembali kota Beiman berarti tentara Zhengbei kapan saja mampu membunuh suku Men, bahkan membunuh suku Yao. Tidak mengherankan. Dan aku dengar dinasti Dawu kalian memiliki perselisihan dengan Raja Zhengbei. Tampaknya banyak orang telah menentang Raja Zhengbei secara diam-diam. Menurut pengalamanku, Raja Zhengbei sama sekali bukan orang yang tidak akan melawan. Dia akan membalas. Dan itu akan sangat berat. Suku Men dan Yao kita memiliki pengalaman mendalam. Pergantian dinasti di dinasti Dawu hanyalah masalah waktu. Begitu kata-kata ini keluar, itu sepenuhnya mengungkap rencana suku Men. Tapi itu adalah tipuan. Mereka ingin memahami hubungan antara Beijing dan dinasti Dawu. Zhao Kou dan yang lainnya saat ini juga benar-benar terdiam. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh kalian. Selama kota Beiman direbut kembali, bahkan jika dinasti Dawu mengangguk, aku akan segera mengembalikan setengah dari kota-kota Dongjiang. Selama kota Beiman kembali ke suku Men, kita akan segera mengembalikan semua wilayah strategis Dongjiang dan menandatangani perjanjian non-agresi selama beberapa tahun. Banyak orang yang hadir memahami bahwa Tianhu sedang menipu. Waktu berlalu. Berita kekalahan besar di Dongjiang dengan cepat sampai ke dinasti Dawu. Jutaan tentara hancur. Zhao Kou, Marquis Zhendong, Murongyan, dan banyak jenderal membawa berita kekalahan. Mengguncang seluruh dinasti Dawu. Aula dinasti Dawu seketika meledak. Banyak anak dari pejabat penting di istana yang ikut berperang kali ini. Mereka awalnya ingin anak-anak mereka menjadi pahlawan, tetapi malah dikalahkan. Aula menjadi kacau balau. Sampah, sampah. Ratu murka,
Bahkan tanpa mempedulikan citranya, mengutuk di aula. Mengutus orang bodoh seperti itu untuk menjadi Jenderal Agung Zendong. Kalian semua yang mengusulkannya bertanggung jawab. Di aula, semua orang menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Saat ini, Perdana Menteri Kiri maju. Yang mulia, karena situasi ini, seharusnya sudah memikirkan cara mengatasinya. Yang mulia, setelah Sukumen menghancurkan pasukan kita, mereka mundur ke kota Wangdong. Sekarang Sukumen telah mengajukan syarat, selama Raja Zheng Bei mengembalikan kota Beiman. Mereka akan membebaskan tawanan, mengembalikan 36 kota di Fan Beimen, dan menandatangani perjanjian damai. Tian Xiang segera berkata, orang-orang barbar berkata, selama Yang Mulia bersedia mengembalikan kota Beiman, mereka akan segera mengembalikan setengah kota. Selama kota Beiman kembali, mereka akan mengembalikan semua kota dan membebaskan tawanan. Mengingat situasi ini, lebih baik mengikuti arus. Menandatangani perjanjian damai dan mengembalikan kota Beiman. Yang Mulia, tolong pertimbangkan kembali. Perdana Menteri Kiri, Chang Sun Qi, berkata, kekuatan Sukumen jauh melebihi imajinasi, namun mereka sangat takut pada Raja Zheng Bei. Ini adalah taktik pecah belah. Perdana Menteri Kiri salah. Tian Xiang berkata, saya malah berpikir ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membantu Yang Mulia membuat keputusan. Yang Mulia, tolong pertimbangkan kembali. Negara kita telah kehilangan kendali atas Beijing secara substantif. Kali ini mungkin tidak buruk untuk menguji Raja Zheng Bei. Yang Mulia hanya menyerahkan kota Beiman. Bagaimanapun, itu adalah lokasi strategis. Menukar 36 kota Zhendong dan beberapa tahun perdamaian. Ini adalah kebijakan yang stabil. Menteri Tua Miao berkata, benar, Yang Mulia. Kita tidak bisa terus-menerus menunda. Beijing telah lepas kendali. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk secara bertahap memulihkan kendali atas Beijing. Jika Raja Zheng Bei tidak bersedia, kita juga akan menunjukkan niat baik kepada Beijing. Saat ini, di aula, banyak orang yang netral, tetapi mereka lebih jelas. Aula tidak boleh kacau. Setelah lama diam, Ratu akhirnya berbicara. Semua menteri berkata benar. Dengan dekret kekaisaran, serahkan kota Beiman. Kirim utusan khusus untuk bernegosiasi dengan Sukumen. Yang Mulia, Perdana Menteri Kiri, Jiao Jiwubi. Pikirkan baik-baik, keputusan tentang keadilan, Tuan Perdana Menteri Chang Sun Qi. Mendengar nada kepastian dari kaisar wanita itu, dia menghela napas tanpa daya. Yang Mulia, jika demikian, maka bersiaplah untuk memutuskan hubungan dengan Beijing. Bangsa Men kali ini menggunakan wall. Tian Xiang berdiri sekarang dan berkata dengan sungguh-sungguh nanti, masalah Beijing sudah waktunya untuk diselesaikan. Melihat kembali sejarah, dinasti-dinasti sebelum pendirian dinasti dan partai. Semuanya hancur karena api internal. Menyelesaikan masalah Beijing adalah prioritas utama. Tian Xiang berkata, kita akan setuju untuk menyerahkan tanah untuk menahan orang-orang Men di Dongjiang. Untuk mencegah mereka mengejar kemenangan dan menyerbu perbatasan timur kita. Tian Xiang berkata, pada saat yang sama, kirim pasukan besar untuk ditempatkan di sana, dan jangan biarkan pasukan gabungan Men maju lebih jauh. Selain itu, dekret kekaisaran dapat digunakan untuk menguji pikiran Raja Zheng Bei. Jika Raja Zheng Bei memiliki niat jahat, pengkhianat seperti itu harus dibasmi sejak dini. Beijing sulit diserang dari luar dan sulit dipertahankan dari dalam. Bahkan jika kita memiliki kebenaran membuat Raja Zheng Bei kehilangan kekuatannya, aku akan membiarkan Beijing tidak menyerang lagi. Bagaimanapun, Beijing adalah wilayah dinasti Wu besar kami. Lebih mudah menghadapi Beijing daripada orang Men. Benarkah lebih mudah? Tuan Perdana Menteri Chang Sun Qi meramal dengan jarinya. Karena dia mengerti, keputusan sudah dibuat. Memang benar. Yudai sedikit mengernyit, lalu memejamkan matanya sejenak, dan gemetar. Istana Kekaisaran. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah keputusannya terhadap Raja Zheng Bei benar atau salah. Dia baru saja naik tahta. Dan hatinya sebenarnya cenderung untuk bersatu dengan Raja Zheng Bei, tetapi terkadang situasi mendorongnya untuk membuat keputusan. Beijing, kota Beiman. Kota yang kaya raya, ramai dengan lalu lintas. Setiap orang tersenyum dan beruntung. Dibandingkan dengan kemiskinan dan kekacauan 10 tahun lalu, kota Beiman yang sekarang tidak hanya kaya raya. Dengan gedung-gedung megah dan arsitektur yang indah, dan keamanan yang sangat baik, hampir mencapai tingkat di mana pintu tidak perlu dijaga. Persatuan antara suku-suku tercermin di sini. Saat ini, di sebuah jembatan di kota Beiman, seorang pria tua sedang menarik kereta dengan beberapa barang. Karena terlalu banyak barang, kakinya tergelincir dan dia hampir jatuh. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat dari belakang menghentikan dorongan yang menurun. Setelah naik ke jembatan, lelaki tua itu menoleh dan berkata, terima kasih. Tuan Zhang, bisnismu bagus. Jawabannya adalah tawa yang keras. Kemudian dia menoleh ke arah seorang pria yang menjual telur tidak jauh dari situ. Bagaimana bisnismu?
Berkat Anda, Tuan Wang, bisnis berjalan lancar. Sepanjang jalan, Bu Changsheng menyapa semua orang. Di kota Beiman ini, Bu Changsheng mengenal hampir semua orang. Rakyat menyambut Bu Changsheng dari hati mereka karena Bu Changsheng membawa tidak hanya kemakmuran dan kedamaian, tetapi juga memberi mereka martabat, memberitahu mereka apa itu kesetaraan dan kebebasan. Pikiran hierarkis yang mengeras dari dinasti Dawu. Aturan membungkuk dan berlutut saat bertemu pejabat tinggi semuanya telah dihapuskan. Yang mulia, minumlah secangkir teh. Suara pelayan dari kedai teh di dekatnya memanggil. Baiklah, Bu Changsheng dengan senang hati pergi. Di mana Tuan Li hari ini? Saya baru mendengar setengah dari cerita yang dia ceritakan terakhir kali. Tuan Li, Yang Mulia ingin mendengarkan cerita. Pelayan itu menjawab dengan keras. Tidak mau pergi. Suara yang lemah datang dari dalam. Yang Mulia, saya sedang tidak enak badan. Mohon maaf. Ada apa? Bu Changsheng bertanya dengan ragu. Gadis yang dikejar Tuan Li menolaknya. Sekarang Anda menekan kesedihan? Hahaha. Bu Changsheng tertawa. Tuan Li, di mana ada rumput di seluruh dunia? Bu Changsheng memandang segala sesuatu di depannya. Senyum selalu ada di wajahnya. Meskipun orang-orang ini tampaknya kurang hormat padanya. Sebenarnya, orang-orang ini menghormatinya dari hati. Bu Changsheng mengerti dengan sangat baik. Suatu ketika saya memimpin pasukan untuk menaklukkan Manchu, suku iblis Qi-11 Beiman City. Ingin menggunakannya sebagai pijakan untuk menerobos garis pertahanan Beijing. Namun, suku iblis tidak pernah bermimpi. 5 juta orang di seluruh kota Beiman ternyata adalah tentara semua. Dengan cepat membentuk pasukan milisi untuk menahan suku iblis. Mereka bertempur mati-matian untuk menjaga garis pertahanan. Suku iblis menyerang kota berkali-kali. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Perlu diketahui bahwa jutaan milisi ini terlihat banyak. Tetapi sebenarnya hanya ada sedikit ahli tingkat tinggi. Bahkan tidak banyak penari tingkat tinggi. Sebagian besar adalah warga biasa. Hanya penari tingkat rendah. Suku iblis seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang ini menurut perhitungan mereka. Tetapi setelah pertempuran besar itu, suku iblis menyadari bahwa mereka salah. Benar, kekuatan tempur milisi ini tidak kuat. Tetapi mereka bertempur sampai mati. Jika satu orang mati, yang lain akan menggantikannya. Bahkan ada adegan puluhan ribu orang mengepung seorang Grand Master. Mereka berhasil membuat seorang Grand Master iblis kelelahan sampai mati. Sepertinya ada kekuatan spiritual yang mendukung mereka. Mereka harus melindungi Beijing. Melindungi kota Beiman. Akibatnya, mereka benar-benar mengusir suku iblis dengan taktik bunuh diri. Setelah Bu Changsheng kembali, di luar kota Beiman mengalir darah. 800.000 orang tewas. Namun demikian, kota Beiman tidak menyerah. Kota Beiman dipertahankan. Dan semua ini terjadi hanya karena ketika Bu Changsheng pergi, orang-orang bersorak untuknya. Dia mengucapkan satu kalimat, kota Beiman, saya serahkan pada Anda semua. Hanya kalimat ini yang membangun reputasi kota Beiman yang tidak akan pernah menyerah. Saat Gu Changsheng kembali, para milisi penjaga kota dengan bangga memberitahunya bahwa kota Beiman telah dipertahankan. Mereka tidak mengecewakan harapan. Saat itu, Gu Changsheng sangat marah dan memimpin pasukannya menyerbu suku iblis. Bukan merebut kota, hanya membunuh pasukan iblis. Saat itu, Gu Changsheng membunuh 5 juta pasukan iblis, menjarah banyak perbekalan, lalu mundur ke Beijing. Justru pada saat itulah suku iblis yang ditindas menjadi bersatu. Justru setelah serangan mendadak itu, suku barbar dan iblis tidak berani lagi dengan mudah menyerang kota Beijing. Bagi mereka, Beijing adalah arena pertempuran. Mereka tidak mengerti mengapa penduduk biasa Beijing akan mati-matian menyerang mereka. Bahkan membentuk pasukan secara sukarela untuk menahan mereka. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa bukan hanya pasukan Beijing yang memiliki semangat juang, tetapi orang-orang Beijing juga memiliki semangat Beijing. Dibandingkan hidup berlutut, mereka memilih mati berdiri, hanya agar keturunan mereka bisa mengangkat kepala dengan bangga. Hidup dengan berdiri tegak. Saat Gu Changsheng tenggelam dalam ingatan, tiba-tiba seorang jenderal menunggang kuda dengan wajah cemas, Wang Yan. Masalah besar, Li Chang. Gu Changsheng mendongak. Dia bertanya, apa yang terjadi? Tentara penyerang Dongjiang mengalami bencana besar. Banyak korban, termasuk pejabat tinggi yang berkuasa. Li Chang berkata, lalu, saudara kaisar memutuskan agar kita di Beijing menyerahkan kota Beiman. Li Chang berkata, dekret kekaisaran akan dikirim oleh utusan khusus. Dalam 2 hari, dekret penyerahan tanah akan dikeluarkan. Gu Changsheng mengerutkan kening sedikit. Dia melihat sekeliling pada penduduk dan berkata dengan dingin, saya tidak akan pernah menyerahkan tanah. Dulu suku iblis menyerbu kota Beiman dengan memanfaatkan kota Beiman. Selama kota Beiman tidak dihancurkan, Beijing tidak akan pernah bisa terjadi lagi situasi serupa. Hal ini tidak hanya diketahui olehnya, tetapi seluruh orang Beijing juga jelas. Oleh karena itu, ketika Gu Changsheng mengucapkan kata-kata itu juga mewakili suara hati penduduk Beijing.
Beijing tidak akan pernah menyerahkan tanah. Beijing, sekali lagi, saat ini, banyak petinggi Beijing berkumpul di sini, eksekutif, personel militer, dan orang-orang di kota Beiman semuanya berkumpul di sini. Berita penyerahan tanah, apakah Anda semua sudah tahu? Gu Changsheng bertanya. Yang mulia, apa yang harus datang akhirnya akan datang. Kali ini sepertinya tidak baik. Pertahanan Beijing kita terhadap suku barbar dan iblis sudah cukup kuat, tetapi terhadap dinasti Dao hampir tidak ada pertahanan. Li Feng berkata dengan tegas, jika kita menolak dekret suci Dao yang benar-benar terpecah akan sulit ditangani. Beijing, bagi dinasti Wu besar, sulit dipertahankan dan diserang. Itu bukan intinya. Penasihat militer Fang Rui berkata dengan tenang, dengan kemampuan tentara Zhenbei kita. Begitu terpecah, kita juga bisa segera membangun pertahanan. Banyak jenderal juga berpengalaman dalam perang, mahir dalam seni bela diri dan sastra. Melawan invasi dinasti Wu besar tidaklah sulit. Kelemahan terbesar kita bukan di sini. Penasihat militer benar. Gu Changsheng mengangguk. Dalam hal kekuatan militer dan persenjataan, Beijing kita tidak takut. Bahkan jika generasi ayah kita musuh, dengan kemampuan Anda semua, Anda masih bisa menanganinya dengan mudah. Kuncinya adalah ekonomi dan perdagangan. Begitu kata-kata ini keluar, para menteri Beijing berdiri dan berkata, Yang mulia benar. Jika dinasti Wu besar memblokade perdagangan dan ekonomi Beijing, bagi kita, akan menjadi pukulan yang berat. Sumber daya Beijing kita relatif langka. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah berusaha keras untuk membuka lahan kosong. Tetapi hasil panen di tanah Beijing sangat rendah. Industri sutra, teh, persik, DLL, meskipun makmur. Tetapi bahan baku sebagian besar berasal dari Zhongzhou. Meskipun industri permadani, pertambangan, dan perburuan Beijing. Industri pakaian adalah industri pilar, tetapi sangat bergantung pada ekspor. Yang mulia berkata bahwa orang-orang Beijing kita bersedia hidup hemat, tetapi jika kita berbalik melawan dinasti Wu besar, ekonomi kita akan mundur setidaknya 10 tahun. Li Chang juga sedikit cemas. Yang mulia, saya punya satu cara untuk menjamin perdagangan Beijing dan ekonomi tetap stabil, hanya saja Yang mulia perlu membuat beberapa keputusan. Fang Rui tiba-tiba berkata. Gu Changsheng mengetuk meja, berhenti sejenak, dan berkata, Yang mulia, Anda pasti sudah mengerti apa yang akan saya katakan. Fang Rui berkata, ekonomi dan perdagangan Beijing kita sangat bergantung pada Zhongzhou. Untuk mencegah perdagangan Beijing terkena dampak dan mundur, saya sarankan untuk merebut Zhongzhou. Selama Zhongzhou direbut, industri Beijing dan Zhongzhou kita akan terintegrasi, membentuk sistem sirkulasi internal yang sempurna. Kita menandatangani perjanjian persahabatan 20 tahun dengan Zhongzhou. Mungkinkah Yang mulia akan menjadi orang yang melanggar janji dan menyerang? Ini akan merusak reputasi Yang mulia. Paman Wang mengerutkan kening. Beijing kita mengutamakan integritas dan mempercayai keadilan. Merebut Zhongzhou secara gegabah mungkin bertentangan dengan keyakinan kita. Itu benar. Saya tidak setuju. Zhongzhou tidak menyatakan perang terhadap kita. Dan kita selalu menjadi negara sahabat. Sebelum menjadi musuh, saya tidak akan pernah menyetujui untuk menyerang Zhongzhou. Li Feng tiba-tiba berkata, integritas, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan adalah gagasan inti tentara kita. Kita tidak boleh melanggar gagasan ini. Benar. Jika kita menyerang Zhongzhou demi keuntungan. Meskipun kita bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek, tetapi dari lubuk hati, apakah jiwa tentara kita masih kokoh? Jika kita merebut Zhongzhou seperti ini, itu mungkin meninggalkan penyesalan. Li Chang juga mengangguk. Bagus. Paman Wang mengangguk. Kita bisa menertibkan Beijing. Yang bisa kita andalkan bukanlah kekuatan, tapi jiwa tentara. Kita bisa membuat iblis ketakutan. Bukan pula kekuatan militer murni, tapi jiwa tentara. Hadirin sekalian, aku tahu. Menguasai Zhongzhou sangat penting bagi kita. Bagi kami orang Beijing, inilah keadilan. Fang Rui terus berargumen. Cukup. Gu Changsheng melambaikan tangannya. Sebelum berbalik melawan kami di Zhongzhou, aku tidak akan memerintahkan serangan ke Zhongzhou. Tapi Fang Rui meramal dengan menunjuk. Fang Rui, apakah kamu terjebak dalam kesalahpahaman? Siapa bilang Zhongzhou pasti akan bersatu dengan dinasti Dao untuk melawan Beijing kita? Fang Rui terkejut. Karena Zhongzhou tunduk pada dinasti Dao. Beijing kita sekarang juga tunduk pada dinasti Dao. Gu Changsheng mengangguk. Kita bergantung pada Zhongzhou. Zhongzhou sama-sama bergantung pada Beijing kita. Kita adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Apakah Tuan Muda Zhongzhou benar-benar siap menghadapi konsekuensi menjadi musuh kami? Fang Rui tiba-tiba tercerahkan. Aku mengerti. Wang Yi bijaksana. Fang Rui menyerahkan kartu undangan kepada Tuan Muda Zhongzhou. Gu Changsheng mengangguk. Untuk menghindari kebingungan Tuan Muda Zhongzhou, aku harus berbicara dengannya baik-baik. Zhongzhou dikenal sebagai negeri beras dan dikuasai oleh 72 kota. Sangat makmur. Saat ini, di aula kediaman Tuan Muda Zhongzhou,
Suasananya sangat berat. Tuan Muda Zhongzhou dan seorang penjaga di Jiangshou melemparkan kartu undangan ke atas meja. Hadirin sekalian, kartu undangan dari Raja Zheng Bei. 2 hari lagi dia akan memimpin delegasi sendiri untuk mengunjungi Zhongzhou kita, kata Hou Yan. Seorang pejabat berpakaian sarjana Chuanshen berkata, "Kudengar dinasti Dou ingin Beijing menyerahkan kota Beiman. Bahkan tampaknya sudah dalam perjalanan." Pada saat seperti ini, Raja Zheng Bei memimpin tim untuk berkunjung sendiri. Mungkin ada sesuatu yang tidak sederhana. Saat ini, seseorang berpakaian seperti jenderal berkata, "Orang-orang di istana tidak tahu. Kita masih tidak tahu, kota Beiman sangat penting bagi Beijing." Meminta Raja Zheng Bei untuk menyerahkan kota Beiman jelas bukan hal yang mudah. Raja Zheng Bei datang mengunjungi Zhongzhou kita. Aku tidak tahu kapan waktu yang tepat. Tuan Muda Zhongzhou bertanya. Raja Zheng Bei selalu berhati-hati dan strategis. Aku menebak Raja Zheng Bei mungkin ingin melawan. Begitu dia melawan, dia mungkin akan berkonflik dengan dinasti Dou. Dengan alasan ini, Zhongzhou kita mungkin terpaksa memilih pihak. Memilih pihak, kami tunduk pada dinasti Dou. Mungkinkah kami harus melawan dinasti Dou bersama Beijing? Mendengar ini, sarjana itu mencibir. Sekarang Zhongzhou kita bergantung pada teh Beijing, sutra, buah-buahan, DLL, berkembang pesat. Begitu kami memutuskan hubungan dengan Beijing, kami akan mundur setidaknya 20 tahun. Dan pernahkah kamu berpikir, dulu Zhongzhou kita sering diganggu oleh suku iblis. Suku Men, gangguan yang tak ada habisnya. Sekarang setelah Beijing bangkit, kita hanya perlu sesekali. Menghadapi bandit tuyul saja sudah cukup. Ketenangan Beijing adalah ketenangan Zhongzhou kami. Benar. Seorang sarjana lain berkata, Jenderal Mo, jangan lupa, Beijing dapat mengintimidasi suku Manchu. Suku Manchu, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kali ini, misi ke Beijing. Bahkan akan mempengaruhi Zhongzhou kami. Bagi kami, cara terbaik adalah mempertahankan status quo. Mohon Kaisar Wanita menarik kembali perintahnya. Tidak bisa ditarik kembali, Zhongzhou Hou menghela napas. Tentara Dou menderita kekalahan besar. Banyak pejabat penting, kali ini di istana, hampir semua mendukung misi ke Beijing. Kaisar Wanita bodoh, dia terlalu sedikit mengerti tentang Beijing. Selama itu tidak menargetkan Beijing. Pangeran Zheng Bei pasti akan membantu dinasti Dou menjaga perbatasan. Sekarang membiarkan misi ke Beijing mengurusi suku Manchu Utara. Bukan berarti memaksa Beijing berbalik melawan kita, seorang jenderal tua berkata dengan marah, Tuan Hou. Pangeran Zheng Bei meminta bertemu. Apa yang harus kita lakukan? Seorang sarjana bertanya. Hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berdebat. Zhongzhou Hou menghela napas, memilih antara dinasti Dou atau Beijing. Dia benar-benar tidak bisa memutuskan. Di satu sisi, dinasti Dou terlalu besar, di sisi lain, Beijing dan Zhongzhou memiliki hubungan yang erat. Kemakmuran adalah kemakmuran, Tuan Hou. Jika memang harus memilih, pilihlah yang bijak. Bahkan jika Zhongzhou mundur, itu lebih baik daripada Zhongzhou lenyap. Dinasti Dou memiliki tentara puluhan juta. Ahli tak terhitung jumlahnya, ekonomi makmur. Kita tidak mungkin memihak Beijing. Lagi pula, jika kita memihak Beijing, kita akan dicap sebagai pemberontak, dicabut gelar bangsawan. Akibatnya akan mengerikan. Akhirnya, seorang menteri tua berkata dengan susah payah, meskipun penyerangan ini tampaknya gagal. Dan kita mungkin terpaksa menyerahkan tanah ke Beijing. Sebenarnya mungkin dinasti Dou tidak ingin menekan Pangeran Zheng Bei. Bagaimanapun, dinasti Dou hampir kehilangan kendali atas Beijing. Benar. Dongjiang tampaknya kalah, tetapi sebenarnya tidak melukai dinasti Dou sama sekali. Kekalahan kali ini hanya karena menjaga penampilan. Jika dinasti Dou bersikeras untuk merebut kembali Dongjiang dan mengirimkan puluhan ribu pasukan lagi untuk menyerang, itu sudah cukup untuk merebut kembali Dongjiang dengan mudah. Lalu bagaimana dengan suku Manchu di Dongjiang? Suku barbar itu juga hanya berani menduduki kota Guangdong dan tidak berani maju, dan mereka bahkan menyatakan bersedia mengembalikan 36 kota. Selama kota Manchu Utara dikembalikan, bukankah ini berarti suku barbar tahu bahwa mempertahankan Dongjiang tidak akan bertahan lama? Jadi mereka menggunakan segala cara untuk merebut kota Manchu Utara. Zhongzhou Hou terdiam mendengar kata-kata itu, dan akhirnya mengucapkan sebuah peringatan terkenal. Semuanya, saya tahu. Hanya saja, tragedi Zhongzhou adalah terlalu jauh dari Dou, dan terlalu dekat dengan Beijing. Kota Manchu Utara, Gu Changsheng sedang membaca buku. Isi buku itu mencatat seluruh sejarah dinasti Dou dan sisi Beijing. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar. Dari luar terdengar suara Fang Rui, Yang Mulia, ada yang ingin dilaporkan. Masuk dan dorong pintu hingga terbuka, Fang Rui langsung berkata, persembahan ke Zhongzhou sudah terkirim. Kami menerima balasan dari Markuis Zhongzhou. Beliau menyatakan sambutan hangat atas kedatangan Yang Mulia Jenderal. Terlambat, Gu Changsheng mengangguk. Selain itu, bagaimana sikap Markuis Zhongzhou? Sepertinya dia ragu-ragu.
penasihat Marquis Zhongzhou. Kebanyakan condong ke dinasti Dou. Ada juga cukup banyak yang netral, dan sedikit yang mendukung Beijing kita. Fang Rui berkata sambil tertawa tiba-tiba. Tapi menurutku, meskipun Marquis Zhongzhou ragu-ragu, dia sebenarnya ingin memihak kita di Beijing. Kilatan emas melintas di mata Gu Changsheng. Dapat dilihat bahwa, berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Departemen Intelijen kita, Marquis Zhongzhou saat menyadarinya. Menghela napas, terlalu jauh dari Dou, terlalu dekat dengan Beijing. Begitukah? Sepertinya tidak sulit untuk menarik Zhongzhou. Fang Rui, Anda kalah dari Marquis Zhongzhou. Katakan saja bahwa kita akan membawa 100 prajurit untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan Zhongzhou, kata Gu Changsheng. Hanya membawa prajurit? Untuk menunjukkan kekuatan Beijing kita, mungkin mengirim beberapa Grandmaster akan lebih menakutkan. Tidak. Gu Changsheng tertawa. Kali ini aku akan membawa 100 prajurit dari tentara utara. Fang Rui tertegun sejenak, lalu tercerahkan. Yang mulia, sepertinya Anda sangat mementingkan kunjungan ini, bahkan ingin membawa pasukan elit tentara utara. Jika tentara utara dikerahkan, kekuatan pencegahannya jauh melebihi Grandmaster. Sebagai ahli strategi tentara Zhenbei, Fang Rui sangat jelas bahwa di antara tentara Zhenbei, dua pasukan terkuat adalah tentara utara dan tentara Qing. Di antaranya, taktik paling terkenal dari tentara utara disebut perang pemusnahan sekte. Ini adalah perang khusus untuk membasmi musuh tingkat Grandmaster. Banyak jenderal terkenal gugur dalam perang semacam ini. Seperti yang diketahui umum, ahli tingkat Grandmaster bisa melawan 100 orang. 3 hingga 4 Grandmaster bisa melawan 1000 orang dengan mudah. Grandmaster besar bahkan bisa melawan 10.000 orang. Ketika insiden pembantaian Beiman terjadi, untuk memusnahkan seorang Grandmaster besar tingkat 9, puluhan ribu warga Beiman tewas. Mereka baru berhasil membunuhnya dengan taktik lautan manusia. Tapi tentara utara berbeda. Ini adalah pasukan khusus di medan perang, yang bertugas membasmi Grandmaster. Meskipun mereka bukan Grandmaster, mereka memiliki pemahaman dan penelitian yang luar biasa tentang ciri-ciri Grandmaster, aliran energi sejati, dan manifestasi kekuatan teknik mereka. Jika Marquis takut pada tentara Zhenbei, maka Grandmaster kelas atas akan gemetar mendengar nama tentara utara. Fang Rui, Anda siapkan surat undangan. Setelah mengunjungi Zhongzhou, saya akan mengundang secara pribadi penasihat Marquis Zhongzhou untuk mengunjungi Beijing kita, kata Gu Changsheng. Dan beritahu Li Chang, minta dia memberitahu tentara utara untuk bersiap melakukan latihan. Mengerti. Kilatan emas melintas di mata Fang Rui. Dia pergi tanpa berkata apa-apa. Ini adalah strategi terbaik. Saya yakin Marquis Zhongzhou akan segera menyadari kenyataan. Meskipun Marquis Zhongzhou tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tentara Zhenbei kita, dia sangat bijaksana. Gu Changsheng tertawa. Karena dia bisa mengatakan bahwa Zhongzhou terlalu jauh dari Dou dan terlalu dekat dengan Beijing, maka kita di Beijing juga tidak boleh mengecewakannya. Sang pangeran menerima kabar bahwa utusan khusus dari dinasti yang menyampaikan dekret kekaisaran telah memasuki kota Beiman dan sedang beristirahat. Dekret kekaisaran akan dibacakan besok pagi. Suara Gu Changsheng yang tenang terdengar, apa yang akan datang pasti akan datang. Beritahu utusan itu bahwa saya akan menyambutnya di depan gerbang istana pangeran besok. Paham. Kota Beiman, penginapan. Benar-benar keterlaluan. Biasanya siapapun yang melihatnya selalu menunduk dan menjilat, tetapi setelah tiba di Beijing dengan status terhormat seperti itu, ia merasakan adanya jurang. Ketika rombongan utusannya dengan angkuh tiba di Beijing, tidak ada yang secara proaktif memberinya jalan. Belum lagi penyambutan yang tidak layak, hal itu membuatnya semakin merasa malu. Seorang pengawal kota Beijing berani tidak menghormatinya sama sekali. Bahkan menatapnya dengan kesal. Meskipun ia merasa jengkel, bagaimana mungkin ia, seorang pangeran kecil yang mulia, datang sebagai utusan. Tetapi bahkan tidak bisa bertemu dengan Marquis Zhenbei, malah diatur ke sebuah penginapan secara sembarangan. Hal ini membuat pangeran kecil yang terbiasa dipuji oleh para bujangan sangat tidak terbiasa. Dan ia sudah menekankan bahwa ia datang untuk menyampaikan dekret kekaisaran yang sangat mendesak, tetapi malah diabaikan oleh orang-orang Beijing. Sialan. Utusan, pangeran kecil itu sangat marah hingga geram, dengan marah membalik meja di dalam ruangan. Marquis Zhenbei sialan. Berani-beraninya tidak memperhitungkan saya. Pangeran kecil, mengapa harus repot-repot? Pada saat ini, seorang pengikut pangeran kecil, seorang bujangan, berkata, saya rasa pemandangan malam kota Beiman ini bagus. Ada orang-orang yang mempertunjukkan keahlian di jalanan. Kenapa tidak pergi bermain saja? Pangeran kecil tiba-tiba bersemangat. Ayo pergi. Pangeran kecil, dipimpin oleh pengawal rakyat jelata, meninggalkan penginapan tempat ia beristirahat dan tiba di jalanan kota Beiman. Melihat lampu-lampu di kedua sisi menerangi jalan, aroma daging tercium di sepanjang jalan. Pangeran kecil menunjukkan ekspresi terkejut. Sekarang sudah malam, mengapa begitu ramai? Bahkan Huangdou pun tidak seramai ini. Sungguh harum.
Apa itu? Melihat kilatan api tidak jauh dari sana, setelah tiba di depan perapian. Ia hanya menemukan seorang seniman yang memercikkan besi cair ke dinding. Menghasilkan ribuan bunga api perak menerangi langit malam, seperti api tungku yang menerangi langit dan bumi. Kembang api yang berputar-putar. Pemandangan malam yang indah ini membuat pangeran kecil terpesona. Sungguh indah. Orang bilang Beijing tandus, tapi sekarang sepertinya tidak benar. Ini benar-benar makmur. Pangeran kecil terkesima, tanpa sadar ia melangkah maju. Ia tampaknya ingin mendekat untuk melihat lebih dekat. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak dari kejauhan, "Jangan maju. Ini berbahaya, berbahaya." Pangeran muda itu mendengus meremehkan. Jika seorang pemain pertunjukan api berani mengalirkan air besi panas, apakah aku tidak berani mendekat untuk melihatnya? Pangeran muda itu berjalan maju tanpa mempedulikan peringatan. Aktor pertunjukan api itu menyadari ada seseorang mendekat, dan karena gugup, ia melakukan kesalahan. Dalam sekejap, besi cair panas langsung mengenai wajah pangeran muda. Rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Pangeran muda itu segera berteriak kesakitan, "Sakit sekali." Setelah merasakan sakit itu, pangeran muda itu menjadi marah. "Bunuh dia. Dia mencoba membunuhku. Bunuh dia." Mendengar perintah itu, dua pengawal ahli di belakangnya menyerang. Mereka melompat, pedang terhunus. Aktor pertunjukan api itu awalnya menunjukkan ekspresi memohon di wajahnya. Bersiap untuk memohon, tetapi melihat pedang panjang terhunus ke arahnya. Pedang itu menebas, dan aktor pertunjukan api itu terbunuh seketika. Pada saat itu, semua penduduk di sekitar tercengang. Namun, setelah kesalahan singkat itu, penduduk Beiman City tiba-tiba mengepung pangeran muda itu. "Siapa kalian? Kalian bukan orang Beiman." Seorang penduduk memimpin, "Minggir. Kalian sekelompok rakyat jelata berani menghalangi aku? Aku utusan khusus dari dinasti. Ternyata kalian bukan orang Beiman. Membunuh orang dan melarikan diri. Tangkap dia dan serahkan ke pengadilan." "Utusan macam apa? Di Beiman kami tidak menerima ini. Setiap orang yang melanggar hukum harus diadili. Membunuh orang di jalan adalah kejahatan besar." Kerumunan penduduk mengepung mereka. Pangeran muda itu sedikit panik. Pengawal pribadinya yang ahli juga tercengang. Awalnya, dua pengawal ahli yang mengancam mencoba menakut-nakuti orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini sepertinya tidak takut sama sekali. Pangeran muda itu berpikir, ada yang tidak beres. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menerobos? Pengawal itu bertanya, sekelompok rakyat jelata berani menghalangi jalan. Kalian tidak ingin hidup lagi? Pangeran muda itu juga sangat marah. Siapa yang berani menghalangi jalan? Bunuh tanpa ampun. Baik, para pengawal seketika memancarkan aura membunuh ke seluruh tubuh mereka. Aura membunuh seorang ahli. Membuat orang-orang di sekitar sedikit gentar. Namun, pada saat itu, suara seruan terdengar dari kejauhan. Tim patroli datang. "Tuan, Tuan, ada orang terbunuh di sini." Pembunuh itu ingin melarikan diri. Melihat tim patroli, penduduk ini seketika mendapat keberanian. Di Beiman, tentara adalah dewa pelindung di hati semua orang. Berani sekali. Siapa yang berani membunuh orang di jalan? Mendengar teriakan penduduk, kapten tim patroli seketika tercengang. Memimpin puluhan penjaga bergegas ke lokasi, pangeran kecil. Apa yang harus dilakukan? Masih harus bertarung? Saya ingin melihat seberapa mampu Beijing. Pangeran kecil tidak takut akan apapun. Tim patroli telah tiba. Yang menjalankan misi patroli kali ini adalah salah satu bawahan baru Gu Changsheng, Li Chang. Mengapa di kota Beiman? Semua orang merasa aman, karena tim patroli di sini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah ahli dari tentara utara, tentara Qing, dan pemimpinnya setidaknya adalah seorang Grandmaster yang memimpin 10.000 orang. Bahkan Raja Zheng Bei sendiri akan berpartisipasi dalam patroli. Ini adalah norma untuk semua kota di Beijing. Ini sangat berbeda dari dinasti Dao. Justru karena perbedaan ini, pangeran kecil utusan kekaisaran tidak menganggap remeh tim patroli. Apa yang terjadi? Tuan Wang, saat ini seorang wanita berlari sambil menangis. Dia sedang menambang bunga, tetapi wanita ini tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras untuk melihat dari dekat. Akibatnya, dia terluka di wajah oleh besi cair. Jadi dia menyuruh pengawalnya untuk membunuh istrinya. Apa? Li Chang sangat marah. Dia menatap tajam ke arah pangeran kecil. Apakah yang mereka katakan benar? Ya. Pangeran kecil tidak takut akan apapun. Sekelompok rakyat jelata berani membunuhku? Sungguh tidak tahu malu. Apakah kamu pikir mengenal seorang perwira patroli saja sudah cukup untuk melakukan apapun kepadaku? Setelah mengatakan itu, pangeran kecil menatap Li Chang. Tahukah kamu siapa aku? Saya adalah utusan kekaisaran dinasti Dao, Tian Wuheng, seorang pangeran kecil di istana. Li Chang tertawa dingin melihat utusan kekaisaran pangeran kecil itu. Saya melihat kebodohan dan pemikiran kelas yang menjijikan pada dirimu. Sebagai manusia, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata.
Orang-orang Beijing kami telah lama menyingkirkan rasa rendah diri di hati mereka. Keangkuhan di hatimu harus dilepaskan di sini. Di sini, semua orang setara. Li Chang berkata, karena kamu membunuh orang di jalan, bahkan jika kamu adalah utusan kekaisaran, kamu harus diadili. Kurang ajar, sungguh durhaka. Pangeran kecil sangat marah. Saya tidak akan membuang waktu berbicara denganmu. Panggil atasan tertinggi Anda. Anda pasti akan dihukum karena ketidakpatuhan. Perintahkan eksekusi segera. Siapa? Jenderal pemimpin tentara Qing, Li Chang. Apa? Pangeran kecil terkejut. Tangkap dia. Kurang ajar. Dua Grandmaster di sisinya, Hu Heng, menatap dengan marah. Siapa yang berani? Saya adalah utusan yang mewakili permaisuri. Apakah kalian ingin memberontak? Saya ingin bertemu Raja Zheng Bei. Li Chang, kamu tidak punya hak untuk mengambilku, kan? Jadi bagaimana jika aku mengambilmu? Segera, Li Chang. Ambil dia. Siapa yang akan kamu lihat? Kedua Grandmaster segera melindungi dan segera melepaskan energi sejati mereka. Dia berdiri di depan pangeran kecil. Dia berani melawan. Li Chang menatap dengan matanya. Sedikit niat membunuh yang dingin muncul. Tanpa racun, saat Li Chang melepaskan niat membunuhnya. Seorang Grandmaster tingkat 3. Rasa dingin datang dari lubuk hatinya. Seberapa mengerikan ini? Berapa banyak orang yang kalian bunuh? Dua Grandmaster. Pangeran kecil panik. Niat membunuh. Semakin banyak orang yang dibunuh, semakin dalam. Niat membunuh yang seolah nyata ini membuat mereka hampir sulit bernapas. Beberapa orang benar-benar tidak bisa bergerak dari ketakutan. Saat ini, Li Chang tidak bergerak, tetapi berbalik untuk melihat pria kuat yang gemuk itu. Siapa yang membunuh biksu tua itu? Dia adalah wanita tua itu. Tampaknya dia memiliki kepercayaan diri. Dia langsung menunjuk pada Grandmaster dan orang kuat tingkat 2. Semuanya, bisakah kamu bersaksi? Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yao Shen benar, itu dia. Banyak penduduk kota Beimian di sekitarnya mengatakannya. Benar, Li Chang menatap langsung. Grandmaster tingkat 2 itu, dengan nama Jenderal Agung Qing, membentuk pengadilan sementara. Orang ini pasti pembunuhnya. Sesuai hukum Beijing, dia harus dihukum mati di tempat. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Sebagian besar penduduk kota Beimian. Pangeran kecil tercengang oleh situasi ini. Jenderal Li Chang di depannya sebenarnya akan membunuh pengawalnya? Seorang Grandmaster tingkat 2. Apakah kamu gila? Beraninya membunuh pengawal utusan? Pangeran kecil berteriak. Saya ingin bertemu Raja Zhen Bei. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada sedikit keributan di kerumunan tidak jauh. Sebuah suara dingin terdengar. Siapa yang ingin menemuiku? Raja ada di sini. Raja Gu Changsheng datang saat ini. Beberapa waktu lalu, ketika kecelakaan terjadi, sebenarnya ada orang di pasukan penjaga Qing yang pergi untuk melaporkan. Gu Changsheng kebetulan berada di jalan. Dia bertemu dengan pasukan penjaga dan langsung datang. Kamu adalah Raja Zhen Bei? Pangeran kecil terkejut saat melihat Gu Changsheng. Dia tidak menyangka Raja Zhen Bei, yang membuat takut Beijing dan bahkan dinasti Dao sedikit berhati-hati. Ternyata begitu mudah. Itu saya. Gu Changsheng mengangguk. Li Chang ingin membunuh pengawalku. Cepat hentikan dia. Pangeran kecil berteriak. Gu Changsheng sedikit terkejut. Li Chang, ada apa? Li Chang mendengus dingin dan menjelaskan secara singkat. Setelah selesai berbicara, Gu Changsheng langsung marah. Li Chang, apakah kamu tahu kamu salah? Begitu ucapan itu keluar, pangeran muda itu langsung bersukacita. Dia mengaku salah. Li Chang segera menunduk. Kemudian dia melakukan tindakan mengejutkan, benar-benar memacu kudanya. Dia menerjang ke arah master kelas 2 itu. Pedang terhunus, pisau jatuh. Satu tebasan Li Chang, memenggal penjaga kelas 2 pangeran muda itu. Pangeran muda itu terkejut bukan main. Master kelas 3, penjaga itu juga marah. Bukankah Li Chang mengaku salah? Mengapa dia berani membunuh langsung? Dan yang paling keterlaluan adalah apa? Jumlah ahli yang kuat sangat sedikit di Kekaisaran Tianwu, termasuk kekuatan tempur tingkat tinggi dinasti Wu besar. Mereka kuat. Namun, dia dipenggal dalam sekejap. Seberapa kuat Li Chang? Dia memberontak. Pangeran Zhen Bei, bawahanmu tidak patuh padamu dan ingin memberontak. Begitu ucapan ini keluar. Gu Changsheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh makna, tidak patuh perintah? Apakah kamu salah paham? Li Chang sedang melaksanakan perintahku. Apa katamu? Bukankah kamu memintanya mengaku salah? Pangeran muda itu terkejut. Di Beijing, karena sudah dinyatakan bersalah dan mendapat persetujuan rakyat, maka harus segera dieksekusi. Setiap kata yang diucapkan Gu Changsheng sangat kuat. Hanya dalam satu tarikan napas. Karena dia tidak pantas. Pikiran pangeran muda itu kosong. Menyaksikan bawahannya membunuh di jalan. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Gu Changsheng menunjuk pangeran muda itu dan berkata. Pangeran muda itu tersentak. Pikirannya langsung jernih. Ini adalah Beijing,
bukan Huangdou. Ini bukan tempat dia bisa bertindak semena-mena. Selain itu, dia mendengar nada suara Pangeran Zhenbei. Dia berniat menghukumnya. Begitu dia dinyatakan bersalah, itu akan langsung dieksekusi. Memikirkan nasibnya nanti, dia tidak bisa menahan diri. Aku adalah utusan khusus dinasti. Kamu tidak bisa menyentuhku. Pangeran muda itu segera berteriak. Aku tahu kamu utusan khusus. Gu Changsheng tidak berkata apa-apa lagi, tapi bertanya, apakah kamu menyaksikan bawahanmu membunuh? Dia membunuh, dia yang mengarahkannya. Kita semua mendengarnya. Penduduk Beiman City beramai-ramai berkata, Pangeran Zhenbei, beranikan kamu menyentuhku? Hanya seorang utusan khusus. Pangeran muda itu baru saja mengatakan itu. Gu Changsheng langsung memotongnya. Di Beijing tidak ada utusan khusus. Setiap kata Gu Changsheng diucapkan dengan sangat berat, hampir satu kata demi satu kata, kuat dan berwibawa. Aku memegang dekret kekaisaran. Aku mewakili kaisar wanita. Jadi bagaimana jika aku mengarahkannya? Jika kamu berani menyentuhku, itu sama saja dengan menyentuh kaisar wanita. Kamu memberontak, kamu melakukan pengkhianatan besar. Pangeran muda itu mengeluarkan dekret kekaisaran. Pangeran Zhenbei, karena kamu datang, maka terima perintah. Pangeran Zhenbei, terima dekret. Gu Changsheng sedikit mengernyit, lalu berkata dengan penuh makna. Benar. Si pangeran muda sedikit berjuang, ada rasa takut di hatinya. Dia melihat Gu Changsheng berniat untuk tidak mematuhi dekret kekaisaran. Dekret kekaisaran memerintahkan, dengan perintah surgawi dan kehendak bumi yang sesuai. Suku barbar, suku iblis, dan suku kurcaci bersatu menyerang Dongjiang, menahan 36 kota Dongjiang. Menyusul Beijing yang secara sepihak merebut kota Beiman, dinasti Dou telah mencapai kesepakatan damai dengan suku barbar. Suku barbar bersedia mengembalikan 36 kota Dongjiang dan membebaskan para jenderal yang ditawan. Mohon Yang Mulia Zhenbei untuk mengembalikan kota Beiman kepada suku barbar. Setelah Yang Mulia Pangeran Muda membacakan, Gu Changsheng terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, aku, Zhenbei Wang, tidak akan pernah menundukkan diri. Kejatuhan. Gu Changsheng perlahan berjalan ke arah Pangeran Muda, menerima dekret kekaisaran, dan kemudian, dengan kedua tangan merobeknya. Dekret kekaisaran disobek di jalan. Melihat pemandangan ini, Pangeran Muda hanya merasa kepalanya dipenuhi kepanikan. Saat ini, Gu Changsheng mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Muda dengan dingin. Sekarang giliranmu untuk dihukum. Pemberontakan, Zhenbei Wang akan memberontak, melihat serpihan dekret kekaisaran. Reaksi pertama Pangeran Muda adalah Zhenbei Wang akan memberontak. Momen ini, dia akhirnya teringat bahwa sehari sebelumnya ayahnya sangat senang berkata, bahwa dia telah mendapatkan hak sebagai utusan khusus. Karena di mata ayahnya, manfaat dari pengiriman dekret ini terlalu besar. Jika Zhenbei Wang menerima dekret itu, mereka bisa dengan bebas mengatakan bagaimana mereka membujuk Zhenbei Wang dengan lidah fasih mereka, dan kemudian dengan lancar mengklaim pujian itu. Jika Zhenbei Wang menolak untuk menerima dekret itu, sebagai utusan, dia tidak akan terancam. Bagaimanapun, dia adalah seorang utusan. Jika utusan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dia tidak akan mati. Terlebih lagi, dalam perhitungan mereka, bahkan jika Beijing menolak untuk menerima dekret itu, dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Meskipun Beijing tidak mengancam, dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Namun, pemandangan di depan matanya benar-benar mengejutkan Pangeran Muda, dan juga membuatnya sadar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bertindak gegabah. Betapa bodohnya membiarkan penjaga membunuh roh pedang. Zhenbei Wang sama sekali tidak bertindak sesuai akal sehat. Apa artinya Zhenbei Wang berani merobek dekret kekaisaran secara langsung? Dia sama sekali tidak takut pada dinasti Dou. Terlebih lagi, Zhenbei Wang juga mengatakan dia akan menghukumnya. Dia tahu bahwa Gu Changsheng pasti tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar akan menghukumnya. Zhenbei Wang benar-benar berani membunuhku. Zhenbei Wang, apa yang akan kamu lakukan padaku? Pangeran Muda benar-benar takut sekarang. Penjaga tingkat master sama sekali tidak berdaya. Kerumunan di sekitarnya bersemangat. Biarkan bawahanmu bertindak. Li Chang menunggang kuda perang, berjalan selangkah demi selangkah menuju Pangeran Muda. Tidak, jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Tian Wu Heng. Saya adalah istri Kuo Jin. Saya menyaksikan Li Chang melangkah maju. Meskipun dia memiliki kekuatan seorang pejuang. Tapi Tian Wu Heng sudah ketakutan setengah mati. Ini adalah ahli yang bahkan bisa membunuh seorang Grandmaster kelas 2 dalam sekejap. Tidak, Tian Wu Heng langsung duduk di tanah karena terlalu takut. Bau aneh keluar dari tanah tempat dia duduk. Di depannya, meskipun ada 3 pengawal yang melindunginya. Ini sama sekali tidak memberinya rasa aman sedikit pun karena dia bisa dengan jelas melihat para pengawal di depannya. Semuanya gemetar ketakutan. Pemberontak, semua kejahatan. Kata-kata Li Chang, Chang Jingyuli, sepertinya mengumumkan hukuman mati bagi pangeran kecil.
Untuk sesaat, para pengawal benar-benar mundur ke samping secara naluriah. Li Chang menatap pangeran kecil dari atas, mengangkat pedang tebasnya tinggi-tinggi. Tian Wuheng membunuh orang di Beijing, inilah akibatnya. Seret, angkat pedang dan tebas. Namun, tepat pada saat kritis ini, tiba-tiba terdengar suara. Li Chang, tahan pedangmu. Pedang Li Chang berhenti di leher Tian Wuheng. Seorang pria terpelajar berpakaian sarjana, Li Chang menoleh dan melihat Fang Rui. Yang mulia, setelah Fang Rui tiba, dia mengangguk pada Li Chang. Kemudian, dia berkata dengan hormat kepada Gu Changsheng, saya pikir kita tidak seharusnya membunuh utusan dinasti Dawu. Setelah mengatakan ini, Fang Rui dengan sengaja berkata dengan keras, begitu utusan dibunuh, itu sama dengan menyatakan perang langsung dengan dinasti Dawu, yang tidak kondusif untuk stabilitas Beijing kita. Alasan tidak cukup. Tidak seorang pun boleh melanggar hukum Beijing, kata Gu Changsheng dengan dingin. Benar. Kami di Beijing memerintah berdasarkan hukum, dan semua orang setara. Namun, Beijing kami, sebagai perbatasan peradaban, memiliki peraturan lain yang melarang pembunuhan utusan. Karena Tian Wuheng adalah utusan, dia juga harus termasuk dalam jajaran utusan. Menurut hukum, kita harus menyerahkannya kepada penguasa wilayahnya dan menyerahkannya kepada keluarga kerajaan dinasti Dawu. Agar keluarga kerajaan dinasti Dawu memberi kita penjelasan, kata Fang Rui dengan santai. Yang mulia, meskipun kita merobek dekret kekaisaran, kita benar secara moral. Melepaskan Tian Wuheng kali ini dan membiarkannya kembali juga merupakan satu langkah ke depan bagi kita. Ini adalah penghormatan terhadap cita-cita luhur Beijing dan gaya gentleman. Selain itu, orang yang bergerak sudah mati. Li Chang sedikit mengerutkan kening. Yang mulia, apa yang dikatakan Fang Rui masuk akal. Li Chang, yang biasanya tidak seperti ini, berkata. Dia tahu betul bahwa Beijing membutuhkan waktu. Merobek dekret kekaisaran sekarang sudah membuat Kaisar Tianwu sangat kehilangan muka. Jika kita memperlakukan utusan lagi, itu benar-benar akan menjadi perang tanpa akhir. Langsung menyatakan perang. Zhongzhou belum terintegrasi. Sekarang merobek dekret kekaisaran memang tidak cocok. Apa yang kalian katakan memang masuk akal, dan memang ada dasar hukumnya. Tapi pernahkah kalian memikirkan bagaimana perasaan keluarga yang suaminya, ayahnya tewas? Gu Changsheng berkata dengan datar, masalah ini seharusnya diputuskan oleh pihak yang berkepentingan. Bicaralah. Gu Changsheng mendatangi Yao Shen, yang suaminya telah meninggal. Maaf, hukuman ini tidak adil. Membuat keluargamu berduka. Setelah Gu Changsheng tiba, Ro Sheng berkata, Pangeran, Yao Shen akhirnya tidak tahan lagi. Saya tahu. Gu Changsheng berbisik, jadi sekarang aku akan menyerahkan semua keputusan kepadamu. Menurut hukum Beijing, opsi pertama adalah dia bisa langsung dibunuh di tempat. Opsi kedua adalah dia bisa dibebaskan. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungnya. Yao Shen menatap pangeran kecil dengan tatapan penuh kebencian. Pangeran kecil tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka nasibnya akan berada di tangan seorang rakyat jelata. Dia bahkan tidak menyangka bahwa pria bernama Fang Rui itu sangat kuat, tetapi Gu Changsheng sama sekali tidak peduli. Dia masih meminta pendapat. Pendapat pihak yang berkepentingan. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika aku mati, Beijing akan sama dengan dinasti Dawu. Dirimu dan anak-anakmu. Semua akan dalam bahaya. Pangeran kecil baru saja mengatakan ini, Gu Changsheng mengerutkan kening. Mengganggu pikiran pihak yang berkepentingan. Chang Zui, Li Chang langsung mengangkatnya. Dengan gerakan membalik, dia menamparnya, membuat 3 giginya copot. Jika kamu tidak membencinya lagi, kamu akan mati seketika. Pangeran kecil langsung ketakutan. Pada saat yang sama, dia melihat tatapan penuh kebencian dari sang istri. Hatinya membeku. Ada orang dengan tatapan penuh kebencian seperti itu. Bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi? Saya bersedia melepaskannya. Begitu ucapan ini keluar, pangeran kecil sangat terkejut. Dia bahkan meragukan dirinya sendiri. Apakah dia salah dengar? Balas dendam atas pembunuhan itu. Dia bisa melepaskannya. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Bagi Beijing, ini tidak akan ada dampaknya, kata Gu Changsheng. Saya pangeran kecil. Tetapi bahkan jika itu dapat memberikan kontribusi bagi Beijing, saya akan tetap tersenyum dan menerima. Luar biasa. Pangeran kecil merasa campur aduk. Pada saat yang sama, dia juga tulus merasa bahwa Beijing berbeda dari Huangdu. Di sini, bahkan seorang wanita akan melepaskan kebencian demi gambaran yang lebih besar. Betapa mengerikannya. Saya mengerti. Gu Changsheng mengangguk dan menatap pangeran kecil. Tian Wuheng, Yao Shen bersedia memaafkanmu. Kalau begitu aku akan mengikuti aturan khusus Beijing, membiarkanmu hidup. Tapi kamu membunuh suaminya, keluarganya akan mengalami kesulitan. Hidupnya akan tanpa celah. Tian Wuheng berkata. Dia benar-benar takut. Dia benar-benar sadar bahwa di neraka Beijing, jika dia adalah naga, dia harus mencengkeramnya.
Jika dia adalah harimau, dia harus merayap. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Kejahatan yang layak mati bisa dimaafkan, tetapi kejahatan negara sulit untuk dihindari. Gu Changsheng berkata dengan dingin, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh di Beijing dengan semena-mena. Setelah itu, dia masih bisa pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ras iblis melakukannya, dan aku membunuh 5 juta iblis. Ras barbar melakukannya, dan aku membunuh puluhan juta ras barbar yang menyusup ke Beijingku. Seorang master iblis yang menyusup untuk memata-matai informasi militer membunuh 3 orang di penginapan. Aku akan meminta pertanggungjawaban ras iblis. Ras iblis secara pribadi menyerahkan master iblis ini ke istanaku. Tian Wuheng, apakah kamu pikir membunuh seseorang memungkinkan Anda pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Tian Wuheng merasa ngeri. Setiap kata yang diucapkan Gu Changsheng membuatnya merasa takut, terutama kalimat terakhir. Ras iblis memata-matai informasi militer dan secara tidak sengaja membunuh warga sipil. Sungguh luar biasa bahwa karena tanggapan Raja Zhenbei, ras iblis ini secara sukarela membunuh master iblis ini. Ini terlalu keterlaluan. Li Chang menekan Tian Wuheng ke tanah. Saya akan menghakimi secara pribadi. Saya akan melaksanakan hukuman 100 cambukan. Ya. Ketika Li Chang menekan Tian Wuheng, dia berkata, jika kamu ingin hidup, jangan melawan. Segera seorang tentara menyerahkan tongkat gembala ke tangan Gu Changsheng. Yang mulia, amarah ini benar-benar membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Fang Ran berkata sambil sedikit tersenyum di sudut mulutnya. Tetapi inilah raja kita. Gu Changsheng bergerak. Dengan 1 cambukan, Tian Wuheng menjerit kesakitan. Di bawah rasa sakit yang hebat, Tian Wuheng bahkan merasa tulang-tulang di pantatnya retak. Pukul dengan baik, bajingan kecil raja. Lihat apakah kamu berani sombong di Beijing lagi. Berani menyebut kami warga sipil budak? Kami orang Beijing bukanlah budak. Kami tidak akan pernah menerima perbudakan. Anda tidak layak untuk menginjakkan kaki di neraka Beijing kami. Orang-orang Beijing semuanya meraung. Raja kecil yang dipukuli akhirnya menyadari kenyataan pada saat ini. Beijing bukanlah Huangdong. Orang-orang di sini bersatu, membuatnya merasa takut. Setelah 100 cambukan, Gu Changsheng membuang tongkat gembala itu dan berkata dengan dingin. Tian Wuheng, aku akan membiarkanmu pergi. Untungnya kamu adalah seorang utusan, kalau tidak kamu akan mati. Ada kilatan kebencian di mata Tian Wuheng, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Sebelum pergi, Tian Wuheng tidak lupa tugasnya. Dia bertanya dengan bingung. Raja Zhengbei merobek dekret kekaisaran. Apakah dia ingin memberontak? Katakan kepada kaisar wanita. Raja Zhengbeiku tidak akan pernah tunduk. Gu Changsheng berbalik dan pergi seolah-olah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun yang tidak perlu. Li Chang mengikutinya dengan cermat. Pada saat ini, Fang Rui maju dan berkata dengan lembut, Yang mulia Raja Xiao, raja kami tidak bermaksud memberontak. Tetapi bersikeras menolak pergi. Jika kamu kembali dan melaporkan bahwa kami akan memberontak, menyebabkan dinasti Beijing dan Dau terpecah belah dan berperang. Hari-hari kecil pangeranmu tidak akan pernah tenang. Jadi, tolong, pangeran kecil. Jangan biarkan kebencian membutakan matamu, menyebabkan kamu tidak bisa hidup tenang di masa depan. Setelah selesai berbicara, Fang Rui tersenyum misterius, lalu berbalik dan pergi. Pangeran kecil itu berdiri terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama. Fang Tua sudah datang. Jika kamu terlambat selangkah, aku pasti akan memenggal kepala Tian Wuheng itu. Li Chang berkata sambil tertawa, memenggalnya hanya akan menambah masalah. Fang Rui berkata dengan santai, bukankah kamu baru saja menganalisis begitu fasih tentang apa yang akan terjadi? Li Chang bertanya dengan bingung, ya, itu benar. Fang Rui mengangguk. Membunuhnya memang menambah masalah, tapi kapan Beijing kita takut masalah? Li Chang tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Fang Rui. Kamu bajingan. Dalam hal licik, kamu nomor 2, tidak ada yang berani mengatakan nomor 1. Li Chang mengatakan, sudah begitu lama, kamu masih belum mengerti. Yang mulia, Fang Rui tertawa. Nasib Beijing kita tidak pernah berada di tangan orang lain. Zhongzhou adalah kuncinya. Sudah waktunya untuk membuat orang-orang Zhongzhou itu yang seperti bunga di rumah kaca menikmati sensasi badai. Li Chang tertawa terbahak-bahak. Zhongzhou mendengarkan. Booming Zhongzhou belum runtuh. Para pejabat sipil dan militer berkumpul di sini. Mereka berdiskusi dengan riuh. Sudah dengarkah? Terjadi sesuatu yang besar. Raja Zhenbei merobek dekret kekaisaran dan memukuli utusan khusus itu hingga babak belur. Utusan khusus kali ini sepertinya adalah keturunan Raja Wei Yuan. Namanya Tian Wuheng. Guli Tian. Raja Zhenbei terlalu berani. Ini benar-benar tidak memberikan sedikit pun muka kepada istana kekaisaran. Ini akan menjadi masalah besar. Raja Zhenbei akan datang mengunjungi Zhongzhou besok. Akankah ini menyebabkan ketidakpuasan dinasti Dau? Tapi kita juga tidak berani mengabaikan Raja Zhenbei. Mungkinkah kita benar-benar harus merobek hubungan dengan Raja Zhenbei demi dinasti Dau? Pada saat itu,
Pasukan Sulian akan bertempur dengan pasukan Raja Zhenbei. Apakah kamu akan pergi? Ya, semua pejabat Zhongzhou perlu melakukannya. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Beijing, tapi orang-orang Zhongzhou terlalu banyak. Jangan sebutkan hal lain. Hanya beberapa waktu lalu ketika suku barbar menyerbu Beijing dan datang ke Zhongzhou untuk merebut Yue Zhao. Mereka bertempur langsung dengan suku barbar. Hasilnya, mereka dipukuli hingga kehilangan baju zirah dan helm. Terpaksa menyerahkan beberapa kota kecil, mempertahankan kota-kota penting. Jika datang ke Siwei, kota-kota kecil diserahkan kepada suku barbar. Siwei sampai Raja Zhenbei muncul, situasi ini baru benar-benar hilang. Orang-orang di Zhongzhou, meskipun tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Beijing, tetapi Raja Zhenbei memimpin pasukan 100.000. Mengalahkan jutaan pasukan monster iblis dan melukai para monster iblis, hal ini membuat mereka terkesan. Tuan muda itu benar. Tragedi Zhongzhou kita adalah terlalu jauh dari Tianwu. Terlalu dekat dengan Beijing. Terlalu dekat, seorang pejabat sipil terpaksa menghela napas berulang kali. Apapun yang terjadi, mari sambut Raja Zhenbei terlebih dahulu. Urusan ini terserah tuan muda. Saat semua orang berdiskusi, di sudut Zhongzhou, seorang sarjana perlahan mengangkat kepalanya, matanya memperlihatkan sedikit kilatan. Saat ini, tuan muda Zhongzhou pergi. Melihat tuan muda, semua orang sangat hormat. Duduklah, tuan muda Zhongzhou memberi isyarat agar semua orang duduk. Bagaimana menurut kalian tentang masalah ini? Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Tuan muda, jika kita saat ini menyambut Raja Zhenbei, berita itu akan sampai ke istana, dan kita mungkin tidak akan bisa mengatasi semuanya. Lalu menurutmu bagaimana? Tuan muda Zhongzhou bertanya. Ya, mungkin kita harus menyambut Raja Zhenbei, kata pejabat sipil itu dengan canggung. Istana tidak akan mudah dijelaskan. Kita hanya bisa menundanya. Saat semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Cepat katakan. Tuan muda Zhongzhou bertanya. Kali ini, Raja Zhenbei memimpin. Pasukannya datang berkunjung ke rakyat jelata. Jika Zhongzhou kita bisa menangkap Raja Zhenbei dan menyerahkannya ke istana, bukankah itu akan menjadi pencapaian besar? Kata orang ini. Kamu gila, beraninya kamu menangkap Raja Zhenbei? Jika tidak berhasil, pasukan serigala Beijing mungkin langsung menghancurkan Zhongzhou kita. Sangat tidak mungkin, seketika mayoritas orang menolaknya. Risikonya terlalu besar. Bawahan punya ide brilian. Jika benar-benar tidak mungkin, maka sambutlah Raja Zhenbei secara normal. Jika ada kesempatan, mengapa tidak mencoba memanfaatkannya? Kata orang ini. Mungkinkah puluhan juta tentara istana itu mencari mati? Wajah tuan muda Zhongzhou berubah-ubah. Setelah berpikir sejenak, dia terdiam beberapa saat, lalu akhirnya bertanya. Siapa namamu? Saya Gao Zijin, bertanggung jawab atas urusan administrasi Zhongzhou. Ceritakan rencanamu. Dalam daftar pengunjung kali ini, selain rombongan biasa, yang terkuat adalah pengurus pribadi dan Jenderal Raja Zhenbei, Wang Shu, yang memiliki kekuatan Grand Master. Feng Ling, seorang master tingkat pertama, dan penasihat militer Fang Rui, seorang master tingkat kedua, serta Raja Zhenbei. Sisanya adalah 100 seniman bela diri. Gao Zijin berkata dengan serius, jika kita mengerahkan 100 Grandmaster di seluruh Zhongzhou, ditambah 2 Grandmaster tingkat atas, cari kesempatan dan langsung serang. Bukankah kita bisa langsung menangkap Pangeran Zhenbei? Begitu Pangeran Zhenbei tertangkap, situasi akan terkendali. Sudahkah kamu memikirkan jika Pangeran Zhenbei tertangkap, bagaimana pembalasan dari Beijing? Jika para jenderal menyerang, bagaimana nasib Zhongzhou? Tanya Markuis Zhongzhou. Yang mulia, kami telah mengerahkan pasukan dan berjaga ketat. Selama Pangeran Zhenbei ada di tangan kita, Beijing tidak akan berani bertindak gegabah, kata Gao Zijin. Setelah itu, kita hanya perlu menunggu kedatangan pasukan dari istana, mengirim pasukan besar, dan kita bisa langsung merebut kembali Beijing. Itu akan menjadi prestasi besar bagi Markuis. Di masa depan, kamu tidak perlu lagi melihat ke Beijing. Bahkan Beijing pun bisa masuk ke dalam wilayah kekuasaan Markuis. Begitu kata-kata ini keluar, mata Markuis Zhongzhou langsung berbinar. Yang mulia Markuis, mengapa Anda masih ragu? Jika tidak ada kesempatan, itu pun wajar. Pangeran Zhenbei, jika ada kesempatan, kata Gao Zijin. Mendengar ini, Markuis Zhongzhou akhirnya tergoda. Bagus sekali, akhirnya ada yang setuju. Aku tidak menyangka Gao Zijin. Kamu benar-benar punya strategi seperti itu. Menjadi pejabat di Kementerian Urusan Sipil adalah sebuah kemunduran bagimu. Mulai sekarang, ikuti aku. Markuis Zhongzhou sangat gembira. Semuanya, masalah ini sama sekali tidak boleh bocor. Paham? Ya, Markuis. Anda bisa yakin, semua orang di sini adalah orang kepercayaan. Tianming, kota Tianwei Zhongzhou, di luar gerbang Xuan, Markuis Zhongzhou memimpin sekelompok pejabat sipil dan militer. Menunggu Pangeran Zhenbei di luar kota.
Banyak dari pejabat ini belum pernah melihat Pangeran Zhenbei. Sehingga mereka berdiskusi dengan berbisik. Seperti apa Pangeran Zhenbei itu? Di tengah bisikan mereka. Tidak jauh dari sana, muncul sekelompok orang, dipimpin oleh seorang pria berkuda dengan kuda perang abu-abu, menarik perhatian. Orang itu adalah Bu Changsheng. Di sebelahnya adalah Paman Wang, Di Feng, dan Fang Rui. Itu Pangeran Zhenbei, sungguh, kelihatannya terlalu muda. Dia benar-benar seperti Di Feng kecil. Siapa sangka? Dia terlihat sangat muda. Orang semuda ini, benarkah dia? Pangeran Zhenbei yang mengguncang dunia itu? Bisikan orang-orang itu terdengar oleh Marquis Zhongzhou. Marquis Zhongzhou berkata dengan ringan, jaga kesopanan. Ya. Semua orang segera menunjukkan sikap hormat dan menyambut kedatangan Pangeran Zhenbei. Merupakan kehormatan besar bagi Marquis. Selamat datang, kata Marquis Zhongzhou sambil tersenyum. Silakan naik. Pangeran Zhenbei, lama tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu, apakah kita masih membahas masalah perdagangan? Bu Changsheng mendekat, turun dari kuda, dan tersenyum berjalan menuju Marquis Zhongzhou. Pangeran Zhenbei, apa kabar? Orang-orang di belakangmu ini siapa? Mereka semua adalah prajurit tentara utara kita. Bu Changsheng berkata, tentara utara Beijing. Salah satu pasukan yang disebut paling elit. Pasukan di belakangmu seharusnya adalah pasukan elit tentara utara. Xing Youhou bertanya sambil tersenyum. Tidak, mereka termasuk dalam gelombang kedua. Gelombang pertama. Sedang menjalankan misi di wilayah iblis dan tidak punya waktu untuk datang, kata Gu Changsheng dengan hormat. Aku tidak tahu misi apa yang sedang dijalankan oleh orang-orang dari gelombang pertama tentara utara, tanya Xing Youhou santai. Namun, dalam hatinya ia merenungkan. Menurutnya, Gu Changsheng menempatkan gelombang kedua. Pasukan tentara utara yang datang berarti bahwa pertukaran itu hanya kebohongan. Tujuan yang sebenarnya bukanlah yang tersirat. Setahun yang lalu, seorang Master Iblis memasuki Beiji untuk mencari informasi. Dalam perjalanannya mencari informasi, dia membunuh 3 warga sipil tak berdosa kami di Beiji. Ini melanggar perjanjian perang yang kami sepakati antara Beiji dan wilayah iblis, yang menyatakan bahwa perang tidak akan melibatkan warga sipil tak berdosa. Xing Youhou dan sekelompok anggota kabinet di belakangnya mendengarkan dengan serius. Kemudian aku menuntut pertanggungjawaban dari wilayah iblis. Wilayah iblis tidak menanggapi, kata Gu Changsheng. Oleh karena itu, aku mengeluarkan deklarasi perang kepada wilayah iblis. Kemudian wilayah iblis membunuh Master Iblis itu sendiri. Keesokan harinya, kepala Master Iblis itu diletakkan di depan gerbang istanaku. Seharusnya masalah ini berakhir di sini. Namun, setelah kematian Master Iblis itu, 4 pengikutnya tidak puas. Mereka memimpin aliansi iblis. Memimpin pasukan 100.000 iblis, menduduki sebagian wilayah iblis, dan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Dan membentuk tim pembunuh independen, yang sering menyelinap ke Beiji. Menyerang warga sipil kami di Beiji, kata Gu Changsheng sambil tersenyum. Oleh karena itu, aku menugaskan tentara pertama, yaitu gelombang pertama tentara utara, untuk menghancurkan pasukan iblis ini demi menyelesaikan masalah. Xing Youhou tampak sedikit terkejut. Raja Zhenbei, Anda mengirim gelombang pertama tentara men besar utara ke wilayah iblis? Wilayah iblis mengizinkan Anda masuk? Anda tidak takut wilayah iblis akan menjebak tentara utara Anda? Xing Youhou dan para anggota kabinet di belakangnya tampak bingung. Li Feng, kendalikan dirimu. Li Feng menanggapi, itu adalah raja. Saat itu, Gu Changsheng memandang Xing Youhou dan tersenyum tipis. Tolong jangan keberatan, Xing Youhou. Li Feng tidak mengolok-olok Anda, tetapi mengolok-olok wilayah iblis. Mengolok-olok wilayah iblis? Xing Youhou bingung. Karena kami telah berkomunikasi dengan wilayah iblis sebelumnya. Wilayah iblis setuju agar kami memusnahkan pasukan iblis yang memisahkan diri dari aliansi iblis, kata Gu Changsheng dengan santai. Dalam situasi seperti ini, wilayah iblis tidak mungkin mengepung tentara utara. Raja Zhenbei, bukankah Anda terlalu percaya pada pasukan iblis? Mereka tidak punya apa-apa. Percaya pada Gu Changsheng tertawa. Saya tidak pernah percaya pada mereka. Lalu mengapa? Anda yakin wilayah iblis tidak akan menyerang pasukan Anda? Karena mereka tidak berani. Tidak berani. Xing Youhou mendengarkan dengan rasa tidak percaya. Wilayah iblis itu adalah wilayah iblis yang ganas. Mereka tidak akan pernah mengizinkan manusia masuk ke wilayah iblis. Namun, pasukan utara Raja Zhenbei ternyata berani maju tanpa rasa takut. Saat itu, dia menyadari. Bukan klan iblis yang bernegosiasi, tetapi Raja Zhenbei yang memaksakan negosiasi. Klan iblis terpaksa bernegosiasi dengan Raja Zhenbei karena sarung tinju adalah kebenaran. Entah berapa banyak orang dari pasukan garis depan utara yang dikirim untuk misi di penjara iblis? Marquis Zhongzhou bertanya sambil lalu. 5.000 orang. 5.000 orang? Gu Changsheng berkata dengan tenang. Apa? Marquis Zhongzhou tercengang. 5.000 orang pergi untuk memusnahkan 100.000 pasukan iblis?
Kedengarannya seperti fantasi. Bagaimana mungkin mereka menang? Tetapi dia mengamati ekspresi Raja Zhenbei, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang pasukan utara. Hehe, Raja Zhenbei, apakah Anda tidak mengoceh? Marquis Zhongzhou tidak percaya. Dibandingkan dengan klan iblis, mereka secara inheren memiliki kerugian. Penari dengan tingkat yang sama sulit untuk mengalahkan klan iblis. 5.000 tentara utara memusnahkan 100.000 tentara iblis? Kedengarannya sangat tidak masuk akal. Marquis Zhongzhou tampak sedikit tidak percaya. Gu Changsheng tersenyum dan berkata, sepertinya Marquis Zhongzhou tidak memahami kekuatan di balik aliansi pasukan utara kita. Karena Raja Zhenbei mengundang dengan ramah, setelah festival Yuyuan, saya akan memimpin orang-orang untuk mengunjungi Beijing. Tanggung jawab itu tidak sebaik hari yang cerah. Setelah festival Yuyuan, mengapa Marquis Zhongzhou tidak ikut dengan kami ke Beijing? Meskipun Gu Changsheng tenang, Marquis Zhongzhou entah bagaimana merasakan tekanan. Ditambah dengan beberapa rencananya sendiri. Dalam keadaan sedikit bersalah, dia tidak berani menolak. Bagus, itu bagus sekali. Teman harus sering berkunjung. Gu Changsheng tersenyum sedikit. Tepat pada saat ini, seekor merpati putih turun dari langit. Itu adalah surat dari pasukan garis depan utara. Gu Changsheng membuka surat rahasia itu dengan santai. Isi yang dilihat Marquis Zhongzhou dari sudut matanya. Pasukan garis depan utara tentara iblis 100.000 telah dimusnahkan. Pasukan garis depan utara sedang dalam perjalanan kembali ke Beijing. Isi surat ini membuat Marquis Zhongzhou terkejut tak terkira. Sebuah ide muncul di benaknya. Mungkinkah Raja Zhenbei mengatakan yang sebenarnya? Apakah pasukan garis depan utara benar-benar memusnahkan 100.000 tentara iblis dengan 5.000 orang? Hati Marquis Zhongzhou mau tidak mau berdenyut hebat. Jika itu benar, kekuatan tempur pasukan garis depan utara ini terlalu mengerikan. Gu Changsheng melihat merpati pembawa pesan dan tersenyum di wajahnya. Mengapa Raja Zhenbei begitu bahagia? Marquis Zhongzhou secara implisit tahu. Pasukan garis depan utara meraih kemenangan besar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali dengan kemenangan. Gu Changsheng berkata dengan tenang. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang di belakang Marquis Zhongzhou tiba-tiba berubah warna. 5.000 melawan 100.000, kemenangan besar? Benarkah ini mungkin? Banyak orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini bukan salah orang-orang ini. Lagi pula, 5.000 memusnahkan 100.000 tentara iblis terdengar terlalu berlebihan. Tetapi ini benar. 5.000 orang dari pasukan garis depan utara adalah yang terbaik dari yang terbaik. Meskipun mayoritas dari mereka semuanya adalah tingkat 2 atau lebih tinggi. Namun kekuatan tempur setiap orang sangat mencengangkan. Bahkan melawan seorang Grandmaster sendirian, mereka tidak akan kalah. Alasannya adalah, pertama, tentu saja. Mereka semua adalah elit yang dipilih dengan cermat dari seluruh Beijing, ditempa melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kedua, karena teknik perang Great Desolation Valley, atau lebih tepatnya, versi yang disederhanakan dari teknik perang Great Desolation Valley. Bagaimanapun, teknik perang Great Desolation Valley hanya dapat sepenuhnya dikuasai oleh Gu Changsheng. Orang lain tidak dapat sepenuhnya menguasainya. Versi yang disederhanakan dari teknik perang Great Desolation Valley dapat mengerahkan sekitar 30% dari kekuatannya. Tetapi bahkan kemudian, itu sudah merupakan keterampilan yang sangat hebat. Adapun para jenderal di bawah Gu Changsheng, mereka semua berlatih teknik perang Great Desolation Valley yang dimodifikasi, dan dapat mengerahkan kekuatan asli. Sekitar 40% hingga 50%. Inilah sebabnya mengapa Limau, yang bertanggung jawab atas tentara Qing, dapat dengan mudah memenggal seorang Grandmaster peringkat 2. Bagi orang lain, itu mungkin tidak terbayangkan, tetapi bagi tentara Zhenbei, itu adalah hal yang wajar. Karena tentara utara dan tentara Qing keduanya memiliki elit khusus. Orang-orang ini, selain kehormatan, semuanya memiliki kualifikasi untuk berlatih teknik perang Great Desolation Valley. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Gu Changsheng melihat sekeliling. Para sarjana dari Zhongzhou yang tidak percaya. Dia adalah pemimpin tentara utara. Dan dia secara alami tidak senang ketika elit di bawah komandonya dicurigai. Tidak, kami hanya merasa itu terlalu mengejutkan. Seorang sarjana di belakang Marquis Zhongzhou yang ahli dalam strategi berkata, Marquis Zhongzhou, kami di Beijing menyambut para jenderal yang kembali dari medan perang. Itu adalah pemandangan yang unik. Sangat ramai. Kali ini, seharusnya kita bisa mengejar waktu kepulangan mereka. Mengapa Marquis Zhongzhou tidak berpartisipasi dalam pertemuan suci ini bersama para jenderal Anda? Gu Changsheng tertawa. Marquis Zhongzhou melihat ekspresi percaya diri Gu Changsheng. Hatinya akhirnya goyah. Dia merasa bahwa 5.000 tentara utara telah memusnahkan 100.000 tentara iblis. Mungkin itu benar. Apakah kita di Zhongzhou benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Raja Zhenbei? Dia merasa bersalah. Marquis Zhongzhou tiba-tiba merasa dia terlalu banyak memahami Beijing. Terlalu banyak memahami Raja Zhenbei. Dalam perjalanan masuk ke kota. Meskipun Gu Changsheng berbicara dan tertawa dengan Marquis Zhongzhou, Pang Rui sedikit mengernyit.
Dia mengamati sekeliling di sepanjang jalan dan merasa ada sesuatu yang salah. Yang mulia, Fang Rui berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Saya tahu, Gu Changsheng mengangguk ringan. Meskipun dia tampak sedang mengobrol, sebagai seorang pejuang berpengalaman, dia telah memperhatikan formasi pasukan dan pertahanan kota yang tidak biasa. Keanehan kota Tianwei Zhongzhou ini. Dia melihatnya sekilas. Seharusnya dalam pengepungan dan formasi yang salah. Pertahanan kota Tianwei ini, siapa yang tidak bernilai? Menarik sekali. Begitu ucapan ini keluar, Markuis Zhongzhou merasa jantungnya berdebar. Kekhawatirannya seketika terangkat. Dia merasa Gu Changsheng mungkin telah melihat sesuatu. Jenderal Mo, jelaskan kepada Raja Zhengbei apa yang dikatakan oleh aliansi Markuis Zhongzhou. Bagi pangeran, saya tidak keberatan. Di belakang Markuis Zhongzhou, seorang jenderal aliansi berkata, kota Tianwei kami sering diserang oleh bandit Tuyue, jadi kami menggunakan langkah-langkah pencegahan khusus. Saya sering mendengar bahwa Zhongzhou diganggu oleh bandit. Sampai sekarang belum ada penjelasan kan? Gu Changsheng bertanya. Belum. Kebanyakan bandit berada di pegunungan. Dan jumlahnya tidak banyak, dalam satuan ratusan orang, paling banyak 1.000 orang. Mudah disembunyikan dan dilacak, dan jumlah kelompoknya sangat banyak, ada ratusan. Saya pernah mengirim jenderal, berkali-kali memadamkan api tetapi sia-sia. Yang paling sombong adalah sebuah kelompok bandit berjanggut merah, sekitar 1.200 orang. Benarkah? Sepertinya Markuis Zhongzhou, Anda sangat tidak terbiasa dengan pertempuran gunung. Selalu terdengar bahwa Markuis Zhongzhou mahir dalam hal itu. Jumlah Grandmaster di seluruh Zhongzhou diperkirakan lebih dari 100 orang, kan? Mengapa tidak membiarkan para tamu ini? Untuk membasmi bandit, sudut bibir Gu Changsheng sedikit melengkung, seolah-olah ada makna tersembunyi.